Di dunia yang bergerak terlalu cepat, siapa sangka hidup seseorang bisa berubah hanya karena satu langkah kecil yang keliru. Di pagi yang sunyi, seorang gadis miskin petugas kebersihan tersandung kabel yang tidak ia lihat, lalu tanpa sengaja menabrak seorang bos kaya di depannya. Sebuah momen sepele yang bagi orang lain mungkin hanya kecelakaan kecil, tapi bagi mereka, detik itu meninggalkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Apa yang sebenarnya ingin hidup tunjukkan lewat kejadian sederhana itu? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Fajar baru saja menyentuh langit ketika Aurora membuka matanya. Cahaya tipis menembus lubang kecil di antara tirai murah yang sudah pudar warnanya. Udara di dalam kontrakan sempit itu terasa lembab dan dingin. Lantai semen yang retak di beberapa bagian menjadi saksi betapa tempat itu bukan rumah ideal, namun tetap mereka sebut rumah. Karena di sanalah Aurora dan ibunya saling menguatkan setiap hari. Aurora mengerjapkan mata pelan, lalu menoleh ke sisi kanan. Ibunya, perempuan dengan rambut yang mulai memutih dan tubuh yang semakin kurus, masih terlelap. Napasnya terdengar berat, sesekali diselingi batu kecil yang ditahan. Di meja kecil di dekat dipan kayu, botol obat generik tersusun tidak rapi, sebagian sudah kosong. Aurora menarik napas panjang. Ia segera bangkit, menyingkap selimut tipis yang mulai robek di ujungnya. Kakinya menginjak lantai dingin, namun ia sudah terbiasa. Ia mengintip jam dinding kecil yang tergantung miring. Masih terlalu pagi untuk banyak orang. Namun bagi Aurora, hari sudah harus dimulai. Ia melangkah pelan menuju panci kecil di sudut dapur mungil yang menyatu dengan ruang tidur. Air di dalam panci itu tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat teh hangat. Ia menyalakan kompor dengan hati-hati, lalu menyiapkan 2 gelas sederhana. Sambil menunggu air mendidih, Aurora melirik ibunya. "Ibu," panggilnya pelan. "Ibu, Aurora buatkan teh hangat dulu ya." Ibunya menggeliat pelan, membuka mata dengan susah payah. Senyum tipis terpancar di wajah lelah itu. Aurora sudah bangun. Suara ibunya lirih. Padahal masih pagi sekali. Aurora tersenyum, berusaha cerah. "Iya, Bu. Aurora harus berangkat lebih awal. Tadi pas satpam kantor bilang, lobi harus bersih sebelum jam 7. Hari ini katanya ada tamu penting." Ibunya mengangguk kecil. "Jangan lupa sarapan dulu, Nak." Aurora menelan ludah. Di rak piring, hanya ada beberapa keping biskuit murah yang dibeli dari warung semalam. Itu pun ia sengaja sembunyikan agar ibunya tidak tahu, karena ia ingin biskuit itu dimakan ibunya saja. "Ibu saja yang sarapan," ucap Aurora lembut. Aurora masih kenyang. Kemarin malam makan mie instan. Ibunya menatap Aurora dengan pandangan yang ia kenal betul. Pandangan yang seolah berkata, "Aku tahu kamu berbohong, tapi aku pura-pura percaya agar kamu tidak merasa bersalah." Air di dalam panci mulai mendidih. Aurora mematikan kompor dan menuangkan air ke 2 gelas. 1 gelas ia bawa ke sisi dipan ibunya. "Ini Bu, minum pelan-pelan, biar tenggorokan hangat." Ibunya menerima gelas itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Nak." Aurora lalu bersiap. Ia mengambil seragam kerjanya, sebuah atasan berwarna biru muda dengan logo perusahaan di bagian dada. Warnanya sudah agak pudar, namun masih rapi karena setiap malam selalu ia cuci dan jemur di dalam kamar. Celana hitam yang ia pakai juga sudah menunjukkan tanda keausan, tapi tetap ia jaga agar tidak sobek. Di depan cermin kecil yang digantung di paku dinding, Aurora membetulkan kerudung sederhananya. Wajahnya tampak pucat, tetapi mata bulatnya masih menyimpan kilau semangat. Ia tersenyum kepada bayangannya sendiri, seolah menyemangati diri. "Aurora harus kuat," gumamnya pelan. "Kalau Aurora lemah, siapa yang jaga ibu?" Ia mengambil tas lempangnya yang sudah usang, menyelipkan dompet tipis berisi beberapa lembar uang yang tersisa, kartu identitas karyawan, dan kartu berobat ibu. Setelah memastikan semuanya, ia kembali mendekati ibunya. "Bu, Aurora berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa, telpon Aurora. Pulsa masih ada kok." Ibunya mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan terlalu capek. Kalau lelah, istirahat sebentar."
Aurora tersenyum, lalu menunduk dan mencium tangan ibunya. Doakan Aurora, Bu. Allah selalu menjaga kamu, Nak. Ucapan itu menjadi bekal terkuat yang dibawa Aurora setiap hari. Ia melangkah keluar dari kontrakan, menutup pintu pelan-pelan agar tidak mengganggu tetangga. Gang sempit di depan rumah masih sedikit gelap. Bau gorengan dari ujung gang mulai tercium, tanda ada penjual yang sudah membuka lapak. Saat melewati penjual itu, Aurora melirik sebentar. Perutnya merespons dengan desahan halus, mengingatkan bahwa sejak kemarin malam ia hanya makan sedikit. Namun ia memaksa langkahnya tetap lurus. Uang di dompetnya tidak boleh keluar kecuali untuk kebutuhan ibu dan transport. Perjalanan menuju kantor ia tempuh dengan naik angkot 2 kali. Ia duduk dekat jendela, memandang keluar, memperhatikan kota yang perlahan mulai ramai. Di balik kaca buram, gedung-gedung tinggi mulai memantulkan cahaya matahari pagi. Di salah satu gedung itulah Aurora bekerja sebagai cleaning service. Gedung itu menjulang kokoh. Dindingnya dilapisi kaca yang berkilau. Setiap kali Aurora berdiri di depan gedung itu, ia selalu merasa seperti sedang menatap dunia lain. Dunia yang diisi orang-orang dengan pakaian rapi, parfum mahal, dan senyum percaya diri. Sementara ia hanya gadis sederhana dengan sepatu kets murahan yang solnya mulai menipis. Selamat pagi. Sapa satpam ketika Aurora melangkah masuk lewat pintu belakang yang biasa digunakan karyawan level bawah. Pagi, Pak, balas Aurora, sambil mengangguk sopan. Jangan lupa, ya, Mbak, katanya hari ini akan ada rapat direksi dan tamu penting di lobi. Kepala bagian kebersihan sudah titip pesan. Lantai harus kinclong sebelum jam 7. Aurora mengangguk lagi. Siap, Pak. Insya Allah sebelum jam 7 semua sudah bersih. Ia segera berganti ke sepatu kerja yang lebih kuat menapak lantai licin, lalu mengambil peralatan kebersihan. Ember, pel, kain lap, dan mesin vakum yang cukup besar. Kabelnya panjang, sehingga seringkali membuat petugas lain mengeluh. Pagi itu, lobi masih sepi. Lampu-lampu gantung yang besar dan mewah memantulkan cahaya lembut ke lantai marmer yang mengilap. Kursi-kursi tunggu tersusun rapi. Meja resepsionis masih kosong. Aurora berdiri di tengah lobi, menarik napas panjang. Ini adalah bagian yang paling sering membuatnya gugup. Bukan karena sulit, tetapi karena ia tahu, beberapa jam lagi lobi ini akan dipenuhi orang-orang penting. Direktur, manajer, tamu bisnis. Sekali saja ia membuat kesalahan kecil, semua mata bisa memandangnya dengan tatapan tidak menyenangkan. Ia mulai bekerja, mengelap permukaan meja, menyapu sudut-sudut yang luput dari pandangan, lalu mengepel perlahan agar lantai tidak terlalu licin. Setelah itu, ia menyalakan mesin vakum untuk memastikan tidak ada debu yang tersisa di karpet dekat sofa. Suara mesin vakum mengisi ruangan yang tadinya sunyi. Aurora mengarahkan ujungnya dengan hati-hati. Kabel panjang menjuntai di belakang. Sesekali ia tarik agar tidak kusut. Ia sempat melirik jam di dinding lobi. Jarum pendek sudah mendekati angka 7. Waktu terasa berlari. Mbak Aurora. Aurora menoleh. Salah satu rekan kerjanya memanggil dari kejauhan. Iya, Mbak. Kepala bagian kebersihan barusan cek lantai 2. Kita disuruh pastikan semua kabel rapi. Jangan sampai ada yang bikin orang jatuh. Soalnya hari ini banyak tamu. Aurora mengangguk, lalu kembali fokus. Ia menarik kabel ke arah dinding, berusaha menempatkannya sedekat mungkin ke sisi agar tidak menghalangi jalan. Di saat yang hampir bersamaan, lift di ujung koridor berdenting pelan. Pintu terbuka. Seorang pria melangkah keluar dengan langkah mantap. Namanya Arjuna. Usianya 30 tahun, tinggi, dan membawa aura yang sulit dijelaskan. Wajahnya tegas, garis rahangnya kokoh, rambutnya tersisir rapi. Jas hitam yang ia kenakan jatuh sempurna di bahunya yang lebar, dipadu dasi hitam dan kemeja putih. Sepatu kulitnya mengkilap, seolah baru saja disemir. Di tangan kirinya, ia membawa sebuah map kulit dan ponsel. Langkahnya cepat, namun tetap elegan. Ia baru saja menerima kabar bahwa pagi ini akan ada pertemuan penting dengan calon investor.
Ia harus tiba di ruang rapat dalam kondisi siap, tenang, dan fokus. Namun ia tidak tahu bahwa beberapa meter di depannya, ada seorang gadis yang hidupnya akan bersinggungan dengan hidupnya secara tidak terduga. Aurora menunduk, berkonsentrasi pada lantai di hadapannya. Suara mesin vakum membuatnya tidak menyadari suara dentingan lift. Ia melangkah mundur sedikit untuk merapikan posisi kabel. Dalam gerakan itu, tanpa ia sadari, kabel melingkar sedikit di depan kakinya sendiri. Sementara itu, Arjuna melangkah cepat ke arah resepsionis. Matanya fokus menatap layar ponsel. Ia mengecek jadwal rapat, membalas pesan singkat dari asistennya, dan sesekali menautkan alis karena banyak hal yang harus ia pikirkan. Jarak mereka semakin dekat. Aurora berniat memindahkan vakum ke sisi lain lobi. Ia menoleh ke kanan untuk memastikan area kosong, lalu melangkah satu langkah ke belakang. Saat itulah kejadian itu berlangsung. Kakinya tiba-tiba tersangkut kabel yang melengkung. Dalam sekejap, keseimbangannya hilang. Tubuhnya terdorong ke belakang. Mata membelalak kaget. Ember di sudut ruangan bergetar. Vakum bergeser. Kabel makin tertarik. Aurora tidak sempat berpegangan pada apapun. Tubuhnya meluncur ke belakang. Dan dalam hitungan detik, ia menabrak sesuatu yang keras dan hangat di belakangnya. Dada Arjuna. Benturan itu cukup kuat hingga membuat Arjuna terhuyung sedikit. Map kulit di tangannya hampir terlepas. Ponselnya nyaris jatuh. Auranya yang biasanya tenang mendadak terguncang oleh sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Sedangkan Aurora jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Matanya terpejam karena kaget. Kepalanya sedikit pusing. Lututnya perih karena menghantam kerasnya lantai. Suara mesin vakum berhenti. Entah karena kabel tertarik atau tombolnya tertekan tanpa sengaja. Hening sejenak. Arjuna menunduk, melihat sosok gadis yang baru saja menabraknya. Auroranya yang semula menunduk pelan-pelan membuka mata, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Begitu pandangannya jelas, ia melihat sepasang sepatu kulit hitam mengkilap tepat di depannya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Pelan-pelan ia mendongak. Matanya bertemu dengan wajah seorang pria yang wajahnya hanya pernah ia lihat dari jauh. Wajah yang diceritakan rekan kerjanya sebagai wajah bos besar yang jarang tersenyum. Arjuna. Aurora langsung merasakan darahnya surut dari wajah. Udara seperti menghilang dari paru-parunya. Tangannya gemetar ketika ia mencoba bangun. Saya minta maaf, Pak, saya tidak sengaja. Ucapnya terbata-bata. Suara Aurora bergetar. Ia menunduk lagi, tidak berani menatap mata pria itu lebih lama. Arjuna masih menahan mapnya dengan satu tangan. Tangannya yang lain secara refleks sempat terulur, seakan ingin membantu Aurora bangkit. Namun kebiasaannya sebagai pemimpin perusahaan yang terbiasa menjaga jarak dengan bawahan membuat gerakannya terhenti di tengah udara. Keningnya berkerut. Kenapa bisa sampai jatuh seperti itu? Suaranya datar namun jelas. Apa kamu tidak lihat ada orang lewat? Aurora menelan ludah. Ia melihat kabel yang masih melilit di sekitar kakinya, lalu melihat vakum yang bergeser tidak pada tempatnya. Saya tersandung kabel, Pak. Maaf sekali. Saya tadi buru-buru mau merapikan kabelnya. Saya tidak melihat Bapak sedang lewat. Jawabnya lirih. Arjuna mengikuti arah pandang Aurora. Ia melihat kabel listrik yang memanjang di lantai, melintang cukup jauh dari tembok. Dari sudut pandangnya, kabel itu memang tampak berbahaya jika ada orang berjalan cepat tanpa memperhatikan. Sejenak, kemarahan muncul di dadanya. Ia membayangkan jika ia jatuh, atau jika tamu penting yang akan datang nanti terpeleset karena kabel itu. Namun pandangannya kembali tertuju pada Aurora. Gadis itu menunduk dalam-dalam, bahunya sedikit bergetar. Seragam biru mudanya ada sedikit noda air karena terkena cairan pembersih yang tumpah. Kerudung yang tadi ia rapikan di cermin kini agak miring. Di punggung tangannya, ada bekas goresan kecil yang baru, bercampur dengan bekas luka lama yang sudah mengering. Arjuna menghela napas singkat. Kamu kerja di bagian kebersihan? Tanyanya, suaranya lebih terkendali. Aurora mengangguk cepat. Iya, Pak. Saya cleaning service. Nama kamu siapa? Aurora, Pak.
Arjuna mengamati wajah itu sejenak. Di balik kepanikan, ada mata yang jujur. Bukan tatapan orang yang sengaja berbuat cari perhatian. Ia menurunkan sedikit nadanya. Lain kali hati-hati, ucapnya. Pastikan kabel tidak melintang begini. Bukan hanya berbahaya untuk saya, tapi juga untuk tamu lain. Kamu mengerti? Aurora mengangguk lagi. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan langsung rapikan kabelnya. Kamu bisa berdiri. Pertanyaan yang sederhana, namun terdengar seperti perintah. Aurora mencoba bangkit dengan bertumpu pada lututnya. Namun saat ia menekan kaki kanan, rasa ngilu menyambar. Lututnya yang tadi menghantam lantai terasa nyeri. Ia sempat kehilangan keseimbangan, hampir jatuh lagi. Refleks, Arjuna kembali mengulurkan tangan. Kali ini ia tidak menahan dirinya. Telapak tangannya yang hangat menyentuh pergelangan tangan Aurora, menstabilkan tubuh gadis itu. Aurora terkejut. Ia mengangkat wajahnya. Matanya kembali bertemu dengan mata Arjuna. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Campuran antara takut, malu, dan rasa syukur. Pelan-pelan, ucap Arjuna. Kalau sakit, bilang. Jangan dipaksakan. Aurora menggeleng. Tidak, Pak. Tidak apa-apa. Sedikit sakit saja. Saya bisa berdiri. Arjuna melepaskan genggamannya, memberi ruang bagi Aurora untuk berdiri sendiri. Gadis itu berhasil berdiri meski sedikit pincang. Ia lalu buru-buru merapikan kerudungnya, menghindari tatapan langsung. Saya akan rapikan semua ini sekarang juga, Pak. Ujarnya gugup. Saya janji tidak akan terulang. Arjuna melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu terus berjalan. Rapat penting menunggunya. Namun ada sesuatu dalam kejadian barusan yang membuatnya tidak langsung berbalik dan pergi. Ia memperhatikan cara Aurora memungut kabel, memperhatikan bagaimana gadis itu menahan rasa sakit di lututnya agar tidak terlihat, memperhatikan cara ia menunduk dengan sungguh-sungguh, tanpa berani mengangkat kepala. Sejenak, entah mengapa, Arjuna merasa ada yang mengganjal di hatinya. Ia terbiasa marah untuk kesalahan yang jauh lebih kecil dibanding ini. Namun untuk kali ini, amarahnya seperti tertahan. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Mungkin karena tatapan mata itu. Tatapan yang sangat mirip dengan tatapan seseorang di masa lalu yang pernah ia kenal. Seseorang yang kini hanya tinggal kenangan. Ia menghela napas. Baiklah, saya akan anggap ini tidak pernah terjadi, ucapnya akhirnya. Tapi tolong, mulai hari ini, kamu lebih teliti. Jangan sampai ada kabel melintang seperti ini. Jika ada tamu yang jatuh, kamu yang paling disalahkan. Aurora mengangguk cepat. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ia tidak tahu harus bersyukur atau masih takut. Yang jelas, ia tidak diomeli panjang lebar seperti yang sering ia bayangkan jika membuat kesalahan. Ia bahkan tidak dimaki, meski ia tahu banyak bos yang tidak segan menghardik pegawai seperti dirinya. Arjuna akhirnya melangkah pergi, melewati Aurora dan mesin vakum yang masih terdiam. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer. Dari balik kerudungnya, Aurora mengikuti langkah itu dengan ekor matanya. Saat punggung Arjuna menghilang di balik koridor menuju lift lain, Aurora baru berani menarik napas dalam-dalam. Lututnya gemetar. Ia menunduk, menyentuh area yang terasa sakit. Namun ia menepuk-nepuk lututnya pelan, seakan menyuruhnya untuk bertahan. Sedikit lagi, Aurora, bisiknya pada diri sendiri. Jangan manja. Banyak yang hidupnya lebih sulit. Ia merapikan kabel hingga benar-benar menepi ke dinding, memastikan tidak ada bagian yang melengkung di area jalan. Lalu ia mematikan mesin vakum, mengganti dengan pel. Ia mengepel lantai yang tadi terkena cairan dan bekas jejak kakinya sendiri. Pikirannya masih memutar kejadian beberapa menit lalu seperti film yang diputar ulang. Rasa malu memenuhi dirinya. Ia merasa bodoh. Ia menabrak bos besar di kantornya sendiri. Bos yang katanya jarang sekali turun ke lobi pagi-pagi. Bos yang selalu dikelilingi berita tentang ketegasan dan kecerdasannya.
Aurora bodoh, gumamnya lirih. Kenapa bisa tidak hati-hati? Namun di tengah rasa malu dan penyesalan itu, ada satu perasaan kecil lain yang muncul begitu saja. Perasaan hangat yang tidak ia mengerti. Perasaan ketika teringat tangan Arjuna yang tadi sempat memegang pergelangan tangannya, menahan agar ia tidak jatuh lagi. Ia menggeleng pelan, berusaha menghapus bayangan itu. Tidak mungkin, batinnya. Dia terlalu jauh dari dunia Aurora. Sementara itu, di lantai atas, Arjuna berjalan memasuki ruang rapat dengan wajah yang berusaha ia buat kembali tenang. Asistennya menyodorkan beberapa berkas. Para manajer sudah duduk di kursi masing-masing. Namun beberapa detik sebelum ia duduk, bayangan tadi kembali muncul di kepalanya. Bayangan seorang gadis dengan kerudung sedikit miring, tangan terluka, dan mata ketakutan yang berusaha menahan tangis ketika meminta maaf. Arjuna mengerjapkan mata, mengusir bayangan itu. Fokus, ujarnya dalam hati. Kamu harus pikirkan perusahaan, bukan gadis cleaning service yang tersandung kabel. Namun tanpa ia sadari, sesuatu yang kecil telah bergerak di dalam dadanya. Sesuatu yang mungkin tidak akan ia akui dalam waktu dekat, tetapi perlahan mulai bertumbuh. Di lobi bawah, Aurora masih sibuk mengelap sudut-sudut meja yang nyaris tidak pernah diperhatikan orang. Di sela gerakan tangannya, ia berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan biarkan kejadian tadi membuat Aurora kehilangan pekerjaan. Ibu butuh obat. Aurora butuh gaji. Tolong jaga pekerjaan kecil ini. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di ruangan berpendingin dengan meja rapat panjang dan kursi empuk, nama Aurora muncul sekilas di benak Arjuna. Bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai sosok yang tidak sengaja mengetuk pintu hatinya dengan cara yang paling tidak terduga. Semuanya dimulai dari satu kabel yang tergeletak sembarangan di lantai marmer sebuah lobi kantor mewah. Satu langkah yang salah. Satu tabrakan yang memalukan. Namun mungkin, di mata Allah, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Hampir 1 minggu berlalu sejak kejadian Aurora tersandung kabel dan menabrak Arjuna di lobi kantor. Bagi sebagian orang, kejadian seperti itu mungkin sudah terlupakan. Namun bagi Aurora, hari itu masih sering datang dalam mimpinya setiap malam, mengulang adegan saat tubuhnya terdorong mundur dan menabrak dada pria yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Setiap kali mengingatnya, pipinya memanas. Rasa malu bercampur takut menyatu menjadi satu. Ia takut jika sewaktu-waktu diberhentikan hanya karena suatu kesalahan bodoh yang seharusnya bisa ia hindari. Namun hari-hari tetap harus berjalan. Pagi itu, matahari sudah naik sedikit ketika Aurora pulang dari shift paginya. Ia baru saja menyelesaikan tugas membersihkan lobi dan beberapa ruangan di lantai 1. Kepala bagian kebersihan memintanya pulang lebih cepat karena malam nanti ia dijadwalkan lembur untuk menggantikan rekan yang sakit. Aurora melangkah pelan menyusuri gang sempit menuju kontrakan. Keringat masih menempel di pelipisnya. Seragam biru muda yang ia pakai sudah berbau campuran sabun pembersih dan debu. Di kedua tangannya, ia membawa kantong plastik berisi beberapa bungkus lauk murah dan sebungkus kecil roti. Begitu mendekati pintu kontrakan, ia mendengar suara batuk ibunya dari dalam. Batuk yang panjang, berat, dan membuat dada ikut nyeri hanya dengan mendengarnya. Aurora mempercepat langkah. Ia membuka pintu pelan, lalu segera masuk. "Bu, Aurora pulang," ucapnya, berusaha terdengar ceria. Ibunya sedang duduk bersandar di dinding, wajahnya sedikit pucat, rambutnya yang mulai memutih diikat seadanya. Begitu melihat Aurora, ia tersenyum tipis. "Kamu sudah pulang, Nak? Capek?" Aurora meletakkan kantong plastik di meja kayu kecil. "Sedikit, Bu. Tapi tidak apa-apa. Aurora kuat kok," jawabnya sambil tersenyum. Ia mendekat, duduk di samping ibunya, lalu meraih tangan wanita yang telah membesarkannya itu. Tangan yang dulu kuat menggendong, memeluk, dan bekerja tanpa kenal lelah, kini terasa semakin dingin dan rapuh. "Ibu batuk lagi," ujar Aurora pelan. "Tadi batuknya lama, sampai kedengaran dari luar." Ibunya menghela napas pelan. "Tidak apa-apa, Nak, cuma sedikit gatal di tenggorokan. Mungkin karena udara malam kemarin agak dingin."
Aurora menoleh pada rak kecil di sudut ruangan. Botol obat batuk yang diberi dokter beberapa minggu lalu sudah kosong. Obat lain yang untuk menahan nyeri di dada juga hampir habis. Bu, obatnya tinggal sedikit, ucap Aurora lirih. Minggu ini Aurora baru dapat gaji. Tapi sepertinya sebagian sudah harus dipakai untuk bayar listrik dan kontrakan. Kalau obat ibu habis, nanti kita ke puskesmas ya. Ibunya menggeleng pelan. Tidak usah memaksa diri, Aurora. Ibu masih kuat. Kalau uangnya kurang, obatnya nanti saja. Aurora menahan napas, menahan sesuatu yang terasa menyesak di dadanya. Rasanya ia ingin menangis, tetapi ia sadar, tangisnya hanya akan membuat ibunya semakin merasa bersalah. Bu, jangan bilang begitu. Ibu harus minum obat. Kalau ibu sakit, Aurora tidak tenang bekerja. Ibunya menatap Aurora dengan lembut. Allah selalu menjaga hamba-hambanya. Nak, kamu sudah sangat berusaha. Ibu tidak mau jadi beban. Aurora memeluk ibunya pelan. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya menetes, membasahi bahu wanita itu. Namun ia buru-buru menyeka air matanya sebelum ibunya sadar. Aurora lalu bangkit dan membuka kantong plastik yang tadi ia bawa. Aurora beli sayur tumis, telur balado, sama tempe orek bu. Tidak banyak, tapi cukup untuk kita makan 2 kali. Aurora juga beli roti untuk ibu. Kalau malam susah tidur bisa makan sedikit. Ibunya tertegun. Kamu dapat uang dari mana? Bukankah kemarin kamu bilang gaji belum turun? Aurora tersenyum samar. Tadi ada lemburan yang dibayar tunai, Bu. Jadi lumayan, bisa buat beli makanan. Ia tidak menceritakan bahwa lembur itu sebenarnya baru akan ia jalani malam ini, dan uang yang ia gunakan adalah sisa gajinya bulan lalu yang sebenarnya ia sisihkan untuk keperluan lain. Ia tidak ingin membuat ibunya memikirkan banyak hal. Mereka makan siang bersama dengan sederhana, namun penuh rasa syukur. Aurora sengaja memperbanyak lauk di piring ibunya dan mengurangi miliknya sendiri. Setiap kali ibunya memindahkan 1 potong lauk ke piringnya, Aurora pura-pura sibuk mengaduk nasi agar ibunya tidak melihat bahwa piring Aurora hampir kosong. Selesai makan, Aurora menyiapkan air hangat untuk ibunya. Setelah memastikan ibunya minum obat batuk terakhir yang tersisa, ia membereskan piring dan menyapu lantai. Jam dinding menunjukkan angka 3 ketika Aurora akhirnya duduk sebentar di dekat jendela kecil. Ia memandangi langit luar, memikirkan banyak hal. Tentang keterbatasan uang mereka. Tentang obat yang akan segera habis. Tentang ibunya yang semakin sering batuk. Dan tentang kejadian di lobi kantor yang masih saja menghantui pikirannya. Apa Arjuna masih mengingat kejadian itu? Pikir Aurora. Atau dia sudah lupa sama sekali? Ia menghela napas. Di dunia orang seperti Arjuna, mungkin kejadian itu tidak lebih dari insiden konyol yang sebentar lagi terhapus oleh ratusan urusan penting lainnya. Namun bagi Aurora, hari itu sudah mengukir garis baru dalam hidupnya. Bukan hanya garis rasa malu, tetapi juga garis halus dari sesuatu yang tidak berani ia beri nama. Aurora menunduk, menatap telapak tangannya sendiri. Ia teringat sentuhan tangan Arjuna yang menahan pergelangannya saat ia hampir jatuh untuk kedua kalinya. Hangat, kuat, namun lembut. Aurora, suara ibunya memanggil pelan. Kamu istirahat dulu. Malam ini kamu lembur, kan? Aurora berpaling, lalu tersenyum. Iya, Bu. Tapi Aurora tidak apa-apa. Nanti Aurora tidur 1 jam sebelum berangkat. Kalau capek, jangan dipaksakan. Kamu bisa sakit. Aurora mengangguk. Iya, Bu. Kalau Aurora sakit, siapa yang cari uang? Balasnya sambil terkekeh kecil, mencoba bercanda. Ibunya tersenyum, namun dalam senyuman itu, ada kekhawatiran yang tidak hilang. Hatinya perih setiap kali melihat putrinya bekerja begitu keras di usia semuda itu. Ketika matahari mulai condong ke barat, Aurora merebahkan tubuhnya sebentar di dipan kayu. Udara di dalam kontrakan terasa gerah, namun kantuk tetap datang karena kelelahan. Ia memejamkan mata, dan dalam hitungan menit, ia tertidur. Dalam mimpinya, ia kembali berjalan di lobi kantor yang luas.
Kabel mesin vakum melintang di depan, dan Arjuna berjalan dari arah berlawanan. Ia ingin berteriak, memperingatkan dirinya sendiri. Namun suaranya hilang di tengah suara mesin dan langkah-langkah kaki. Lalu, seperti penggalan film yang diulang, tubuhnya kembali tersandung, terjatuh, dan menabrak dada pria itu. Aurora terbangun dengan napas sedikit tersengal. Keringat membasahi pelipisnya. Ia menatap jam dan tersentak. Sudah hampir pukul 6 sore. Ia bangkit, membasuh wajah, mengganti kerudung dengan yang lebih bersih, lalu kembali mengenakan seragam kerjanya. Sebelum berangkat, ia memastikan ibunya sudah makan dan minum air. Bu, Aurora berangkat ke kantor dulu. Malam ini mungkin pulang agak larut. Jika kamu mengantuk, tidur dulu. Jangan tunggu Aurora. Ibunya mengangguk pelan. Aurora, hati-hati. Jangan terlalu dipaksa kerja sampai lupa makan. Ibu titip doa. Semoga Allah mudahkan langkahmu. Aurora tersenyum. Amin. Doa ibu yang paling Aurora butuhkan. Ia kembali mencium tangan ibunya, lalu melangkah keluar. Malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan lampu-lampu kendaraan dan gedung tinggi yang berkilauan. Aurora kembali naik angkot, memandangi kerlap-kerlip lampu dari jendela. Kali ini, hatinya terasa sedikit lebih berat. Mungkin karena lelah, mungkin karena kekhawatiran soal gaji, mungkin juga karena sesuatu yang lain. Setibanya di kantor, suasana sudah berbeda dari pagi. Lobi tidak seramai jam kerja, namun beberapa pegawai lembur masih berlalu lalang. Petugas keamanan berganti shift. Resepsionis malam duduk sambil menatap layar komputer. Aurora segera menuju ruang penyimpanan alat kebersihan, mengambil pel, ember, dan kain lap. Tugas malamnya adalah membersihkan lantai 2 dan 3, termasuk tangga darurat dan lorong panjang yang sering kali sepi. Angin dari pendingin ruangan terasa dingin di kulit. Aurora menaiki tangga dengan hati-hati. Setiap anak tangga ia lewati dengan ritme yang sudah terbiasa. Ketika ia sampai di lantai 2, suara mesin fotokopi terdengar dari kejauhan. Beberapa pegawai masih bekerja. Aurora memulai pekerjaannya dari ujung lorong, mengelap debu di pegangan tangga, mengepel lantai, dan memeriksa kamar mandi. Sekitar pukul 8 malam, lorong mulai sepi. Kebanyakan pegawai sudah pulang. Hanya lampu-lampu yang tersisa, memantulkan cahaya kekuningan di dinding. Aurora duduk sebentar di anak tangga paling bawah lantai 2. Ia menghela napas panjang. Lututnya terasa nyeri lagi. Bekas jatuh beberapa hari lalu ternyata belum sepenuhnya hilang. Ia meraih lututnya, mengusap pelan, lalu bersandar pada dinding dingin di belakangnya. Tanpa ia sadari, rasa lelah bercampur tekanan hidup perlahan melumpuhkan ketegaran yang selama ini ia bangun. Aurora menunduk. Air mata yang sejak pagi ia tahan akhirnya menetes tanpa bisa lagi ia cegah. Ia menangis dalam diam. Suaranya teredam oleh kesunyian lorong kantor yang hampir kosong. Ya Allah, bisiknya lirih. Aurora tidak ingin mengeluh, tapi rasanya berat sekali. Ibu sakit, obat hampir habis, uang kontrakan sebentar lagi harus dibayar. Tolong kuatkan Aurora. Jangan biarkan Aurora kehilangan pekerjaan ini. Ia menyeka air mata dengan punggung tangan, namun air itu seperti tidak mau berhenti. Mengalir lagi, dan lagi. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari siapapun. Meski ia tahu lorong itu nyaris tidak ada orang lewat. Namun ternyata, hari itu, ia tidak sendirian. Dari ujung lorong, langkah kaki pelan mendekat. Arjuna baru selesai rapat dengan beberapa manajer. Ia memutuskan turun lewat tangga, karena lift sedang digunakan untuk mengangkut beberapa peralatan. Saat menuruni tangga dari lantai 3 ke lantai 2, ia melihat sosok yang sudah tidak asing, duduk di anak tangga paling bawah. Seragam biru muda, kerudung sederhana, dan bahu yang berguncang pelan. Aurora. Arjuna spontan memperlambat langkahnya. Ia menyadari bahwa gadis itu sedang menangis. Ia berdiri beberapa meter di belakangnya, ragu untuk melangkah lebih dekat. Tak ingin membuat Aurora merasa malu. Namun ketika ia mendengar lirihnya suara doa yang keluar dari bibir Aurora, dada Arjuna terasa dijepit sesuatu.
Ia mendengar nama Allah disebut dalam kalimat penuh harap, mendengar kata obat, mendengar kata pekerjaan, dan mendengar suara seorang anak yang berjuang keras agar ibunya tetap bisa bertahan. Arjuna menutup mata sejenak. Ada sesuatu yang menghangat di sudut hatinya, namun juga menusuk. Ia tahu, di dunia ini banyak orang yang kesulitan. Namun selama ini, kesulitan itu seperti hanya angka di laporan sosial, berita di televisi, atau cerita singkat yang lewat begitu saja. Kali ini, kesulitan itu duduk di hadapannya, menjadi nyata, dan memiliki nama, Aurora. Ia menarik napas, lalu melangkah pelan. Aurora yang sedang menunduk tidak menyadari kehadiran Arjuna sampai suara langkahnya terdengar semakin dekat. Ia buru-buru menyeka air mata, lalu bangkit tergesa, hampir menjatuhkan ember di sebelahnya. Begitu menoleh, ia terkejut. "Pak Arjuna," desisnya. Suaranya tercekat. "Saya maaf, Pak. Saya sedang istirahat sebentar. Saya tidak bermaksud malas. Saya akan lanjut bekerja sekarang juga." Aurora berusaha menutupi wajahnya yang masih basah. Ia menunduk dalam-dalam, berharap cahaya lampu tidak memperlihatkan matanya yang memerah. Arjuna memandangnya beberapa detik, lalu menggeleng pelan. "Saya tidak bilang kamu malas," ucapnya tenang. "Saya hanya kebetulan lewat. Kantor ini bukan sepenuhnya milik saya seorang. Semua orang berhak menarik napas sejenak." Aurora terdiam. Jantungnya masih berdebar keras. Ia memegang gagang pel dengan tangan gemetar. "Maaf, Pak," ucapnya lagi. "Tadi saya tidak sadar saya hanya..." Suara Aurora melemah. Ia tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Rasanya seperti ada benang yang mengikat lehernya. Arjuna memperhatikan wajah itu dengan saksama. Air mata yang belum sempat benar-benar kering meninggalkan jejak tipis di pipi Aurora. Matanya bengkak, namun masih menyimpan cahaya yang selama ini justru membuat Arjuna penasaran. "Kamu menangis?" ucap Arjuna pelan. Aurora terkejut. Ia buru-buru menggeleng. "Tidak, Pak. Hanya tadi debu sedikit masuk ke mata. Bukan apa-apa." "Debu tidak membuat suaramu bergetar seperti barusan," balas Arjuna. Suaranya tetap lembut. Aurora kehabisan kata-kata. Ia menunduk lebih dalam, berharap lantai menelannya saat itu juga. Di dalam hatinya, ia memohon agar perbincangan ini cepat selesai. Arjuna menggeser posisinya, bersandar sebentar pada dinding di sisi tangga. Ia tidak ingin terlihat seperti bos yang sedang menginterogasi bawahan. Untuk pertama kalinya, ia berusaha menempatkan dirinya sejajar, setidaknya dalam percakapan. "Aurora," panggilnya. "Ada yang bisa saya bantu?" Pertanyaan itu sederhana, namun terasa sangat berat di telinga Aurora. Ada begitu banyak hal yang ingin ia ucapkan. Tentang ibunya, tentang uang yang hampir habis, tentang rasa takut kehilangan pekerjaan, tentang malam-malam di mana ia mendengar batuk ibunya yang tidak berhenti. Namun semua itu tertahan. Ia menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Tidak ada apa-apa. Terima kasih. Saya baik-baik saja." Arjuna mengangkat alis samar-samar. "Kamu menangis di tangga kantor, sendirian, dan bilang kamu baik-baik saja," ucapnya. "Kamu yakin?" Aurora menggigit bibir bawahnya. Di dalam hatinya, ia berperang antara ingin jujur dan ingin menjaga harga diri. Ia tidak ingin dikasihani. Ia tidak ingin dipandang sebagai beban. "Saya hanya sedikit lelah, Pak," jawabnya akhirnya. "Kalau saya istirahat sebentar di sini, setelah itu saya bisa bekerja lagi. Saya tidak ingin merepotkan siapa-siapa." Arjuna menatapnya seperti sedang membaca halaman-halaman buku yang belum selesai. Ia bisa melihat bahwa Aurora bukan tipe orang yang mudah meminta bantuan. Ia lebih rela terluka daripada menunjukkan kelemahannya. "Saya mendengar sedikit dari yang kamu ucapkan tadi," kata Arjuna. Suaranya sungguh-sungguh. "Tentang ibu kamu yang sakit. Tentang obat. Tentang kerja." Aurora tersentak. Pipinya memanas. Ia tidak menyangka doa lirih yang ia kira hanya terdengar oleh langit ternyata juga terdengar oleh telinga manusia. "Saya maaf, Pak," ucapnya tergesa.
Saya tidak bermaksud mengeluh di area kantor. Seharusnya saya berdoa di rumah. Arjuna mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar Aurora berhenti menyalahkan diri. Kamu tidak perlu minta maaf untuk berdoa, ujarnya. Kantor ini tempat bekerja, benar. Tapi kamu juga manusia. Memikul beban sendirian tidak selalu mudah. Aurora terdiam. Tidak ada yang pernah mengucapkan kalimat seperti itu sebelumnya. Bagi banyak orang, pekerja seperti dirinya hanya dianggap mesin yang harus selalu bergerak, membersihkan, dan siap diperintah. Tidak banyak yang peduli apakah mereka sedang menahan air mata atau tidak. Arjuna melanjutkan. Kalau ibu kamu sakit dan butuh obat, kamu bisa ajak dia berobat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan. Ada program bantuan untuk keluarga karyawan berpenghasilan rendah. Kamu sudah pernah mendaftar? Aurora mengerjap, tampak bingung. Program bantuan, ulangnya pelan. Saya tidak tahu, Pak. Selama ini saya hanya dengar ada asuransi untuk pegawai tetap. Saya cleaning service kontrak. Saya kira tidak dapat apa-apa. Arjuna menghela napas. Di dalam benaknya, ia mencatat bahwa informasi penting seperti itu ternyata tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Ada beberapa paket bantuan yang juga berlaku untuk pegawai kontrak dengan masa kerja tertentu, jelas Arjuna. Saya tidak hafal detailnya, tapi saya bisa minta bagian sumber daya manusia untuk menjelaskan. Kalau kamu mau, saya bisa bantu daftarkan. Aurora panik. Ia langsung menggeleng, bahkan tanpa berpikir panjang. Tidak usah, Pak. Tidak usah repot. Bapak sudah sangat baik dengan tidak memarahi saya waktu kejadian di lobi. Saya tidak mau menambah beban. Apa menolong karyawan sendiri disebut beban? Tanya Arjuna pelan. Aurora menggigit bibir. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya bergetar ketika mendengar kata menolong. Ia butuh bantuan. Ia sangat membutuhkan. Namun ada suara lain di dalam dirinya yang menahan. Harga diri. Ia tidak ingin dikenal sebagai gadis miskin yang memanfaatkan belas kasihan bos kaya. Ia tidak ingin rekan-rekannya berbisik di belakangnya, menuduhnya mendekati Arjuna demi keuntungan. Arjuna memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Aurora. Ia bisa melihat rasa takut yang tidak diucapkan. Kamu takut dikira memanfaatkan saya, ucapnya, seolah membaca isi hati Aurora. Aurora terperanjat. Bukan begitu, Pak. Sanggahnya pelan. Saya tidak ingin jadi bahan pembicaraan orang. Arjuna mengangguk. Ia mengerti maksudnya. Di kantor, berita bergerak lebih cepat daripada angin. Sekali ada percakapan kecil yang terdengar menarik, dalam hitungan jam bisa menjadi gosip yang berlipat dan menyakitkan. Saya mengerti, ucapnya. Kalau begitu, kita lakukan dengan cara yang tidak menarik perhatian. Saya akan minta bagian sumber daya manusia untuk mengumumkan kembali program bantuan untuk seluruh pegawai berpenghasilan rendah. Kamu bisa ikut mendaftar seperti lain. Tidak perlu disebutkan bahwa saya yang memintanya. Aurora terdiam. Matanya berkaca-kaca lagi. Namun kali ini bukan hanya karena sedih. Kenapa Bapak mau sejauh itu membantu? Tanya Aurora lirih. Saya hanya cleaning service. Arjuna menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi sekadar tatapan bos kepada bawahan. Saya tidak melihat kamu sebagai hanya cleaning service. Jawabnya. Kamu karyawan di perusahaan ini. Sama seperti yang lain. Dan kamu juga anak seorang ibu yang sedang berjuang. Itu sudah cukup menjadi alasan. Kalimat itu menabrak dinding tebal yang selama ini Aurora bangun di sekeliling hatinya. Dinding yang terbuat dari rasa rendah diri, ketakutan, dan kelelahan. Ia menunduk kembali. Namun kali ini air mata yang jatuh tidak sepenuhnya karena perih. Ada rasa syukur yang ikut mengalir di sana. Terima kasih, Pak. Ucapnya hampir berbisik. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Arjuna mengalihkan pandangan sejenak, berusaha menyembunyikan sesuatu yang bergerak pelan di dadanya. Ia tidak terbiasa dengan ucapan doa seperti itu ditujukan kepadanya secara langsung. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih,
Lakukan satu hal, kata Arjuna kemudian. Aurora mengangkat wajahnya. Menunggu. Jaga kesehatanmu, lanjut Arjuna. Jangan memaksakan diri hingga jatuh sakit. Ibu kamu butuh kamu. Perusahaan ini juga butuh orang yang bekerja dengan sepenuh hati. Dan satu lagi. Apa, Pak? Jangan menangis sendirian di tangga seperti ini terlalu sering. Tangga ini dingin, ucap Arjuna. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Untuk pertama kalinya sejak perbincangan tadi, Aurora mengeluarkan suara hampir mirip tawa, meski masih sangat kecil. Ia mengusap pipinya sekali lagi. Baik, Pak, balasnya. Aurora akan berusaha. Arjuna melirik jam di pergelangan tangannya. Saya harus turun ke lobi. Ada beberapa berkas yang harus saya cek di ruang resepsionis. Ujarnya. Kamu lanjutkan pekerjaanmu pelan-pelan. Jangan lupa istirahat. Aurora mengangguk. Baik, Pak. Terima kasih atas semuanya. Arjuna menuruni sisa anak tangga. Namun sebelum menghilang di belokan lorong, ia sempat menoleh sekali lagi. Ia melihat Aurora mengambil pel dan ember, menata ulang semangatnya, lalu kembali bergerak. Wanita muda itu kembali bekerja, sama seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berubah. Cara ia memegang gagang pel, cara ia menghela napas, cara ia menatap lantai. Seperti ada kekuatan tambahan yang diselipkan Allah melalui pertolongan yang datang secara tak terduga. Di sisi lain, langkah Arjuna terasa berbeda ketika ia menyusuri koridor menuju lobi. Pikirannya tidak hanya dipenuhi angka-angka dan target perusahaan. Ada satu nama yang kini ikut mengisi ruang di sana, Aurora. Nama yang sebelumnya hanya ia dengar sekilas sebagai bagian dari daftar karyawan kebersihan, kini melekat dengan wajah, air mata, dan doa lirih di tangga kantor yang dingin. Malam itu, ketika Aurora pulang menjelang tengah malam, ia membawa pulang lebih dari sekadar kelelahan. Ia membawa pulang harapan baru. Harapan bahwa besok mungkin akan ada kabar tentang program bantuan untuk pegawai seperti dirinya. Harapan bahwa ibunya bisa mendapatkan obat tanpa harus memikirkan terlalu banyak angka di dompet tipis mereka. Dan tanpa ia sadari, di apartemen mewahnya yang berada di salah satu lantai tertinggi gedung itu, Arjuna duduk di depan meja kerjanya, menatap kosong keluar jendela, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sebelum tidur, ia mengingat wajah seorang karyawan kecil di perusahaannya lebih lama daripada laporan keuangan. Seorang gadis bernama Aurora, dengan senyum yang selalu ia paksakan terlihat biasa saja, padahal di baliknya tersimpan begitu banyak luka dan perjuangan. Ia tidak tahu, malam itu, di atas langit kota yang sama, doa Aurora tentang pertolongan terdengar begitu tulus. Dan mungkin, Allah mulai menjawabnya dengan cara yang sangat lembut. Melalui seorang bos kaya yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Pagi itu, langit terlihat lembut. Warna biru muda berpadu dengan awan tipis yang bergerak pelan. Kota sudah mulai sibuk, kendaraan berlalu lalang, dan suara burung sesekali terdengar dari sela-sela gedung. Tetapi di hati Aurora, pagi itu terasa lebih berat daripada biasanya. Ia terbangun dengan kepala yang sedikit pusing, namun ia memaksakan diri bangun lebih awal karena hari ini jadwalnya cukup padat. Ibu masih tidur. Batuknya sedikit berkurang setelah Aurora membelikannya obat herbal murah dari warung. Obat asli dari dokter belum bisa dibeli karena uangnya belum mencukupi. Aurora menatap wajah ibunya beberapa detik lebih lama, seolah sedang menyimpan kekuatan dari senyum yang belum muncul. Lalu ia menyiapkan teh hangat, menutupnya dengan kain agar tetap hangat saat ibunya bangun nanti. Setelah itu, ia bersiap bekerja. Kerudungnya ia rapikan. Seragamnya ia cuci sejak semalam agar tetap bersih. Ia menatap bayangannya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Aurora harus kuat hari ini, gumamnya pelan. Tidak boleh menangis lagi. Sudah cukup semalam. Ia menghela napas, mengambil tas, dan mencium tangan ibunya sebelum berangkat. Di perjalanan, pikirannya melayang pada percakapannya dengan Arjuna semalam. Kata-kata itu masih terasa hangat. Cara Arjuna memperhatikannya, cara ia bertanya, cara ia berusaha membantu tanpa membuatnya malu. Bahkan senyum kecil di akhir percakapan itu,
meski singkat, masih terbayang jelas. Aurora menggeleng pelan, memaksa pikirannya kembali ke kenyataan. Dia pasti hanya berusaha menjadi atasan yang baik, bisiknya. Jangan berharap macam-macam, Aurora. Namun ia tidak bisa mengingkari satu hal. Malam itu, Arjuna membuka pintu baru dalam hatinya. Pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat karena merasa dunia pria seperti Arjuna terlalu jauh untuk dijangkau. Aurora tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Lobi masih sepi. Resepsionis pagi, Rara, belum datang. Satpam yang berjaga menyapa Aurora dengan senyum ramah. Pagi, Mbak Aurora. Pagi, Pak. Aurora mengambil alat kebersihan dari gudang kecil di belakang. Saat ia keluar sambil membawa pel dan vacuum cleaner, dua rekan kerjanya, Mira dan Desti, sedang berbicara di dekat meja resepsionis sambil memegang gelas kopi plastik. Mira melirik Aurora dari ujung mata, lalu menyenggol Desti pelan. Itu orangnya, bisik Mira. Desti menoleh, lalu tersenyum simpul tetapi bukan senyum hangat, melainkan senyum yang menyimpan sesuatu yang tidak enak. Aurora tidak memberikan perhatian. Ia mengangguk kecil sebagai sapaan, lalu langsung menuju sisi kiri lobi untuk mulai bekerja. Namun bisikan mereka tidak berhenti. Serius dia bisa dekat sama Pak Arjuna? Bisik Mira lagi. Ya iyalah, timpal Desti. Kemarin aku lihat sendiri. Pak Arjuna turun dari tangga lantai 2. Terus dia ngomong lama sama Aurora. Sampai Aurora nangis-nangis segala. Bisa saja itu cara dia cari perhatian. Mira menatap Aurora dengan pandangan meremehkan. Sudah kerjaannya cleaning service. Masih sempat pura-pura rapuh depan bos. Kasihan banget citra perempuan zaman sekarang. Desti tertawa kecil. Halo. Kalau dekat sama direktur, siapa yang tidak mau? Jangan lihat tampangnya polos begitu. Bisa jadi itu semua strategi. Aurora yang sedang mengepel berhenti sejenak. Suaranya menyentak hati. Ia tahu suara itu ditujukan padanya, meski tidak disebut nama. Ia menutup mata, menarik napas, dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia tidak ingin menanggapi fitnah. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang. Namun Mira tidak berhenti. Kamu lihat tadi malam, bisiknya lagi. Ada yang bilang mereka ngobrol lama. Siapa tahu sebentar lagi Aurora naik jabatan jadi asisten pribadi. Desti terkekeh. Asisten di rumah, mungkin. Keduanya tertawa. Suara tawa itu menggema di seluruh lobi yang masih sepi. Aurora menunduk lebih dalam. Ia meremas gagang pel sedikit lebih keras. Hatinya perih. Ia tidak pernah berusaha mendekati Arjuna. Ia tidak pernah meminta perhatian. Semua terjadi begitu saja. Ia bahkan ingin menjauh agar tidak menjadi bahan omongan orang. Namun fitnah tetap datang. Seolah dunia tidak memberi ruang bagi gadis miskin untuk berinteraksi secara terhormat dengan orang berpangkat tinggi. Beberapa menit kemudian, pintu lift berbunyi. Arjuna keluar dengan langkah mantap. Ia tampak sudah rapi dengan jas hitam dan dasi gelap. Wajahnya serius namun tidak sesuram kemarin. Begitu melihat Aurora di ujung lobi, ia sempat menahan langkah. Namun tidak ada yang ia ucapkan. Ia hanya memberikan anggukan singkat, lalu berjalan menuju ruang rapat. Aurora buru-buru menunduk. Ia berdoa dalam hati agar tidak dilihat terlalu lama. Ia tahu, setiap tatapan dari Arjuna hanya akan membuat Mira dan Desti semakin liar dalam menebar fitnah. Namun dugaan itu benar. Begitu Arjuna masuk ruang rapat, Mira mendekati Aurora dengan langkah genit. Wah, Aurora, hebat juga kamu. Pagi-pagi sudah dapat senyuman dari direktur. Aurora berhenti mengepel. Ia mengangkat wajah, berusaha tetap sopan. Mbak, jangan bicara seperti itu. Saya hanya pekerja kebersihan. Pak Arjuna hanya menyapa biasa, sama seperti menyapa karyawan lain. Oh iya, sahut Desti sambil memasang wajah menyindir. Tapi kok kemarin kamu ngobrol lama banget sama dia? Nangis-nangis lagi. Kamu kenapa kemarin? Aurora diam. Ia tidak ingin membahas hal itu.
Ia merasa tidak perlu menjelaskan percakapan pribadinya kepada orang yang jelas-jelas ingin mempermalukannya. Melihat Aurora diam, Mira mendengus. Sudahlah, kamu itu cuma cleaning service. Jangan mimpi terlalu tinggi. Jangan buat kami semua kena masalah karena kamu cari perhatian bos. Hati Aurora seperti diremas. Namun ia menahan diri, menunduk, lalu berkata pelan. Saya tidak pernah berniat mencari perhatian siapa-siapa. Maaf kalau ada yang salah. Desti melipat tangan di dada. Kalau kamu merasa tidak salah, kenapa minta maaf? Aurora tertegun. Ia mencoba menjawab, tetapi nada suaranya hampir pecah. Saya hanya ingin bekerja tenang. Tolong jangan salah paham. Mira dan Desti saling pandang, kemudian tertawa pelan. Mereka pergi sambil membawa kopi, meninggalkan Aurora dalam diam. Aurora menggigit bibir bawahnya. Ia merasa air matanya hendak keluar lagi. Tetapi ia mengusapnya cepat sebelum menetes. Aurora tidak boleh menangis, bisiknya pada diri sendiri. Tidak hari ini, tidak di depan orang. Ia kembali bekerja, mencoba mengatur napas. Namun tawa mereka masih bergema di telinganya. Siapa sangka gosip sesederhana itu akan berubah menjadi badai besar yang mempengaruhi seluruh hidupnya. Siang hari, saat Aurora sedang membersihkan gagang pintu ruang rapat lantai 2, seorang staf HR bernama Rudy memanggilnya. Mbak Aurora, bisa ke ruang HR sekarang. Ada yang ingin dibicarakan. Aurora terkejut. Kenapa ya, Pak? Tidak tahu pasti. Saya hanya diminta menyampaikan. Aurora menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan firasat buruk. Fitnah tadi pagi membuatnya makin tidak tenang. Ia berjalan menuju ruang HR dengan langkah hati-hati. Pintu ruangan terbuka sedikit, dan Bu Lilis, kepala bagian HR, berada di dalam, menatap beberapa lembar kertas. Silakan duduk, Aurora. Aurora duduk perlahan. Ada laporan tentang kamu. Ucap Bu Lilis tanpa basa-basi. Beberapa karyawan mengatakan kamu tidak menjaga etika sebagai pegawai kebersihan. Ada yang mengatakan kamu sengaja menggoda pimpinan dan mencoba menarik simpatinya. Kalimat itu menghantam Aurora seperti pukulan kuat. Ia menatap Bu Lilis dengan mata membesar. Bu, saya tidak melakukan apa-apa. Laporan mengatakan kamu mencari perhatian dengan berpura-pura menangis di area kantor. Aurora menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Saya tidak berpura-pura, saya hanya lelah, saya tidak bermaksud mengganggu siapapun. Bu Lilis menghela napas. Perusahaan tidak mengizinkan pegawai dari divisi apapun melakukan tindakan yang bisa merusak profesionalitas kantor. Kalau benar kamu sengaja mendekati pimpinan, ini pelanggaran berat. Aurora menunduk lebih dalam. Ia merasa tubuhnya bergetar. Bu, saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah punya niat seperti itu. Saya hanya bekerja. Saya hanya ingin menjaga ibu saya yang sakit. Saya tidak pernah mendekati Pak Arjuna. Saya bahkan berusaha menjaga jarak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun air mata mengalir. Ia tidak sanggup lagi menahan. Bu, suara Aurora bergetar. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Saya membutuhkan pekerjaan ini. Bu Lilis menatapnya lama. Ada sedikit keraguan di wajahnya. Ia mengenal beberapa karyawan yang membuat laporan. Sebagian besar memang suka bergosip. Namun ia juga tahu bahwa sebagai bagian HR, ia tidak boleh mengabaikan laporan. Aurora, saya akan selidiki lebih lanjut. Kamu boleh kembali bekerja. Tapi kalau laporan ini benar. Suara Bu Lilis tidak dilanjutkan, namun ancamannya sangat jelas. Aurora mengangguk sambil mengusap air mata. Terima kasih, Bu. Ia keluar dari ruang HR dengan langkah gontai. Di lorong sepi itu, dunia terasa begitu gelap. Kepalanya berputar, dadanya sesak. Ia bersandar pada dinding dan memejamkan mata. Ya Allah, bisiknya. Apa salah Aurora? Saat itulah suara seseorang terdengar dari ujung lorong. Aurora. Aurora tersentak. Ia membuka mata. Arjuna berdiri tidak jauh.
Tatapannya teduh. Namun ada garis kekhawatiran di sana. Aurora buru-buru mengusap wajah. Pak Arjuna, saya hanya. Arjuna mendekat 2 langkah. Kamu dipanggil Her. Aurora mengangguk pelan. Ya, Pak. Ada laporan tentang saya. Arjuna tidak langsung bicara. Ia menatap Aurora dalam diam, mencoba membaca apa yang disembunyikan gadis itu. Apa kamu baik-baik saja? Aurora menggeleng. Air mata kembali memenuhi matanya. Maaf, Pak. Saya tidak ingin membuat masalah. Saya tidak mencari perhatian siapapun. Saya hanya ingin bekerja. Arjuna mengepalkan tangan pelan di samping tubuhnya. Ia marah. Bukan kepada Aurora, tetapi kepada orang-orang yang mempermainkan kehidupan seseorang yang bahkan tidak berbuat salah. Aurora, ucapnya tegas. Kamu tidak melakukan apa-apa yang salah. Aurora menunduk. Bahunya bergetar. Tapi mereka bilang saya menggoda Bapak. Pak, mereka bilang saya pura-pura menangis. Saya tidak pernah berniat begitu. Saya takut, Pak. Saya takut dipecat. Saya takut tidak bisa beli obat ibu. Kalimat itu hancur di ujung suaranya. Arjuna merasakan sesuatu menusuk dadanya. Tanpa ia sadari, ia melangkah mendekat dan berkata dengan suara lebih lembut. Dengar saya. Kalau ada yang salah dalam laporan itu, saya akan pastikan namamu dibersihkan. Aurora terangkat wajahnya perlahan. Tapi, Pak, mereka bilang saya mendekati Bapak. Arjuna menatapnya lama. Di mata Aurora, ia melihat ketulusan, kejujuran, dan rasa takut yang begitu dalam. Tidak ada sedikit pun kepura-puraan. Kamu tidak mendekati saya, ucap Arjuna akhirnya. Saya yang mendekati kamu. Saya yang ingin tahu tentang kamu. Saya yang berbicara dengan kamu. Jadi kalau ada yang mau menyalahkan, biar saya saja. Aurora membeku. Tidak pernah seumur hidupnya ada orang berkata seperti itu padanya. Dan ucapan itu meruntuhkan tembok yang selama ini membatasi mereka. Dalam keheningan lorong kantor itu, 2 dunia berbeda saling menatap. Dunia Arjuna yang megah dan penuh ambisi, dan dunia Aurora yang sederhana namun penuh luka. Mereka tidak menyadari bahwa di ujung lorong, seseorang mengintip dari balik pintu kaca. Seseorang yang nanti akan memutar ulang cerita ini dengan cara yang lebih kejam. Untuk saat ini, Aurora hanya tahu satu hal. Di dunia yang sering menindas orang kecil, ternyata masih ada satu orang yang bersedia berdiri di sisinya. Dan orang itu adalah Arjuna. Aurora berjalan menuruni tangga dengan langkah kecil dan hati yang terasa semakin berat. Setelah percakapannya dengan Arjuna tadi, seharusnya ia merasa lebih tenang. Namun kenyataannya, ia justru merasa lebih gelisah. Karena ketika seseorang seperti Arjuna mengatakan ia akan membantu, itu bisa berarti 2 hal, pertolongan besar atau masalah yang semakin besar. Dan bagi Aurora, keduanya sama-sama membuat dadanya berdebar. Ia kembali ke lobi untuk melanjutkan pekerjaannya. Langkahnya pelan, seolah setiap gerakan harus dipaksa agar tetap berjalan. Ia merasakan tatapan beberapa karyawan lain, namun ia menunduk, tidak ingin memperhatikan siapapun. Ia hanya ingin selesai bekerja dan pulang. Namun fitnah itu tidak berhenti di situ. Siang itu, ketika Aurora sedang mengepel dekat meja resepsionis, Desti dan Mira kembali lewat. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Aurora dipanggil HR. Wajah mereka tampak puas, seolah sedang menonton pertunjukan yang mereka ciptakan sendiri. Oh, itu dia orangnya, ujar Desti sambil tertawa kecil. Aurora berhenti mengepel. Tangannya meremas gagang pel, tetapi ia tetap diam. Kasihannya, lanjut Mira dengan suara dibuat sedramatis mungkin. Sudah miskin, kerja cuma cleaning service. Sekarang hampir kehilangan pekerjaan gara-gara kelakuannya sendiri. Aurora menarik napas pelan. Dadanya terasa sesak. Namun ia tetap tidak membalas. Ia memilih diam, karena kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan. Namun tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Arjuna. Ia keluar dari ruang rapat dengan map tebal di tangan. Ketika melihat Aurora yang sedang mengepel dan 2 wanita itu berdiri di dekatnya sambil tersenyum sinis,
Tatapan Arjuna langsung berubah. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Arjuna dengan nada dingin. Mira dan Desti langsung terpaku. Mereka menunduk buru-buru. Tidak apa-apa, Pak. Ucap Mira gugup. Kami hanya lewat. Kalau hanya lewat, lewatlah. Jangan mengganggu orang yang sedang bekerja. Nada Arjuna membuat bulu kuduk dua wanita itu berdiri. Mereka menunduk lebih dalam. Maaf, Pak. Mereka pergi tergesa, hampir menabrak satu sama lain karena panik. Aurora hanya bisa mematung, tidak percaya bahwa Arjuna membelanya di depan umum. Namun yang membuat Aurora lebih terkejut adalah tatapan Arjuna setelah dua wanita itu pergi. Tatapan yang bukan sekadar tatapan pimpinan kepada bawahan. Ada kekhawatiran di sana. Ada sesuatu yang lebih hangat daripada sekadar profesionalitas. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Arjuna pelan. Aurora tidak bisa menjawab. Suaranya tercekat. Ia hanya mengangguk pelan. Meskipun sebenarnya tidak baik-baik saja. Arjuna menatapnya beberapa detik lagi sebelum menghela napas halus. Aurora, saya sudah kirim pesan ke HR. Kamu tidak melakukan pelanggaran apapun. Investigasi akan saya awasi langsung. Aurora menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kalau kamu ingin berterima kasih, jawab Arjuna sambil berjalan pergi. Jangan biarkan kata-kata orang menghancurkan kamu. Lalu ia pergi. Aurora menatap punggung Arjuna yang semakin menjauh. Ada sesuatu yang berubah sejak hari itu. Ia merasakannya. Seperti sesuatu mulai tumbuh perlahan, meski ia tidak berani mengakui. Malamnya, setelah selesai bekerja, Aurora pulang dengan badan yang sangat lelah. Begitu masuk kontrakan, ia melihat ibunya duduk di depan, memegangi dadanya. Bu, panggil Aurora kaget. Kenapa? Ibu sakit lagi. Ibunya tersenyum, mencoba menenangkan. Hanya sedikit sesak napas. Nak, mungkin karena udara terlalu dingin. Aurora panik. Ia langsung mengambil air hangat, memberikan minum, dan memijat punggung ibunya perlahan. Bu, besok kita ke puskesmas, ya? Ibunya menggeleng pelan. Kamu saja yang bekerja. Nak, jangan bolos. Nanti dipotong gajinya. Aurora menggigit bibir. Dadanya dipenuhi rasa bersalah. Ibu lebih penting daripada gaji. Kalau ibu sakit begini, bagaimana Aurora bisa kerja tenang? Ibunya menghela napas. Ibu tidak ingin merepotkan kamu. Aurora mencium tangan ibunya. Air mata menetes di sana. Ibu bukan merepotkan. Ibu adalah alasan Aurora bertahan. Kalimat itu membuat ibunya terdiam dan menutup mata pelan. Aurora menatap wajah tua itu dengan penuh cinta dan ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Keesokan harinya, Aurora mencoba bekerja seperti biasa. Namun di tengah pekerjaannya, ia merasa tubuhnya semakin melemah. Kurangnya tidur, beban pikiran, dan kelelahan fisik membuat auranya pucat. Ia tetap memaksakan diri, meski tangannya bergetar saat memegang pel. Sekitar pukul 11, Arjuna berjalan melintasi lobi. Ia baru selesai bertemu klien. Ketika matanya menangkap sosok Aurora yang terlihat sangat pucat, langkahnya terhenti. Aurora sedang mengepel, tetapi tubuhnya goyah. Ia menyandarkan tangan ke meja resepsionis agar tidak jatuh. Arjuna segera mendekat. Aurora. Gadis itu mengangkat kepala perlahan. Matanya tampak berkaca-kaca. Wajahnya pucat seperti kertas. Pak Arjuna, saya tidak apa-apa. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, kepalanya terpeleset sedikit karena kakinya kehilangan keseimbangan. Ia hampir jatuh. Refleks. Arjuna menangkap lengannya. Kamu tidak baik-baik saja, kata Arjuna tajam namun khawatir. Kamu pucat sekali. Aurora menunduk. Malu. Saya hanya kurang tidur. Pak, tidak perlu khawatir. Saya bisa bekerja. Aurora. Suara Arjuna mengeras sedikit. Kamu hampir pingsan. Kamu harus ke klinik. Aurora cepat-cepat menggeleng.
Tidak, Pak. Saya tidak bisa. Kalau saya ke klinik, nanti jam kerja saya terpotong. Saya takut gaji saya berkurang. Ibu butuh obat. Kontrakan juga sudah hampir jatuh tempo. Dadanya mulai naik turun karena panik. Ia memegangi kepala. Arjuna menatapnya lama, dan untuk kali pertama, ia berbicara bukan sebagai bos. Aurora, dengarkan saya. Kamu manusia, bukan mesin. Kamu berhak istirahat. Kamu berhak sehat. Kalau kamu memaksakan diri sampai jatuh, siapa yang menjaga ibu kamu? Aurora menggigit bibirnya. Air mata jatuh lagi. Aurora tidak tahu harus apa lagi. Pak, ucapnya lirih. Semua terasa berat. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan. Tapi saya juga tidak mau ibu sakit terus. Saya bingung, Pak. Saya bingung sekali. Arjuna merasakan sesuatu menegang di dadanya. Tanpa memikirkan batasan apapun, ia menepuk bahu Aurora dengan lembut. Sudah, ucap Arjuna. Kamu tidak sendirian. Saya akan bantu sebisa saya. Aurora menatapnya dengan mata yang bergetar. Bingung apakah ia harus percaya atau takut. Lepas vakum itu. Ayo ke klinik. Aurora menggeleng lagi. Pak, saya tidak mau menyusahkan Bapak. Arjuna menatap tajam. Kamu bukan menyusahkan saya. Ayo. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, seseorang mengambil keputusan untuk Aurora. Dan entah mengapa, tubuhnya mengikuti. Arjuna membantu menuntunnya ke klinik perusahaan. Dokter memeriksa Aurora dan mengatakan bahwa ia kelelahan parah, tekanan darahnya rendah, dan ia harus istirahat total beberapa jam. Aurora melirik Arjuna dengan malu. Pak, maaf. Arjuna menggeleng. Berterima kasihlah, bukan minta maaf. Aurora menatapnya. Ada senyum kecil yang muncul di bibirnya, sangat tipis. Namun paling tulus sejak beberapa hari terakhir. Namun kejadian itulah yang membuat fitnah semakin besar. Seseorang memotret Arjuna saat menuntun Aurora ke klinik. Foto itu disebarkan di grup kantor. Dalam hitungan jam, gosip itu melebar. Aurora sengaja pingsan biar diperhatikan. Aurora pasti dekat sama Pak Arjuna. Makanya kemarin dipanggil HR. Udah ketahuan. Ketika Aurora kembali bekerja sore itu, hampir semua tatapan mengarah padanya. Tatapan tidak nyaman. Tatapan menyelidik. Tatapan iri. Namun kejadian besar baru benar-benar terjadi keesokan paginya. Aurora dipanggil lagi ke ruang HR. Kali ini, suasana jauh lebih tegang. Ada laporan baru tentang kamu, ucap Bu Lilis dengan wajah serius. Seseorang mengirim foto kamu bersama Pak Arjuna kemarin. Katanya kamu sengaja mendekati atasan dan menciptakan situasi intim. Ini masalah besar, Aurora. Aurora membeku. Bu, saya tidak sengaja pingsan. Pak Arjuna hanya membantu. Sulit bagi saya untuk percaya ketika banyak orang yang mengatakan sebaliknya. Aurora memejamkan mata. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia ingin menjelaskan. Tetapi dunia tidak memberi ruang bagi suara orang kecil. Aurora, lanjut Bu Lilis. Jika laporan ini terbukti, kamu bisa diberhentikan. Aurora menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Silakan kembali bekerja sementara saya laporkan ini ke direksi. Aurora berjalan keluar ruang HR dengan langkah gemetar. Lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Dunia tampak lebih berat dari sebelumnya. Ketika ia sampai di tangga dan bersandar di dinding, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan berbisik pelan. Ya Allah, apa lagi yang harus Aurora lakukan? Tolong kuatkan Aurora. Tolong jangan ambil pekerjaan ini. Ia tidak tahu bahwa di balik tembok sebelah, Arjuna berdiri mematung, mendengar tangisannya. Ia datang untuk menemui Bu Lilis mengenai peninjauan ulang laporan itu. Namun begitu mendengar suara Aurora, langkahnya berhenti. Arjuna menutup mata. Di dadanya, sesuatu pecah. Saat itu, ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak akan membiarkan Aurora menghadapi fitnah itu sendirian. Ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan gadis yang terus berjuang untuk ibunya.
Ia tidak akan membiarkan dunia menghancurkan seseorang yang bahkan tidak tahu cara membela diri. Arjuna membuka mata dengan tatapan yang sudah berubah. Hari itu, tanpa Aurora sadari, ia menjadi seseorang yang Arjuna ingin lindungi. Bukan sebagai bos kepada bawahan, tetapi sebagai seorang pria kepada seorang wanita yang hatinya mulai ia hargai. Sejak pagi buta, Aurora sudah terbangun. Matahari belum menampakkan sinarnya. Namun hatinya sudah terasa remuk bagaikan diremas tanpa belas kasihan. Semalam ia tidur tidak nyenyak, memikirkan laporan tambahan tentang dirinya. Fitnah itu menghantuinya, membayangi setiap nafas yang ia hirup. Ia bangun perlahan, duduk di pinggir dipan, menatap ibunya yang masih terlelap. Senyum kecil yang selalu menjadi penguat itu kini tampak lebih lemah. Aurora mengusap pipi ibunya perlahan, memastikan ia masih bernapas tenang. Pagi itu, Aurora tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyiapkan air hangat, mencuci seragamnya sebentar, lalu mengenakannya dalam keadaan masih sedikit lembab. Ia tidak punya waktu untuk menunggu kering sempurna. Ada hal lain yang jauh lebih menekan pikirannya. Saat ia hendak keluar rumah, ibunya tiba-tiba terbangun dan memanggil dengan suara parau. "Aurora, kamu tidak apa-apa?" Aurora menelan ludah. Dadanya seperti ditusuk. "Ibu." Aurora baik-baik saja. Ibunya mengerutkan kening. Suaranya berbeda. "Ada apa? Kamu terlihat sedih." Aurora menggeleng cepat, bahkan terlalu cepat. "Tidak ada apa-apa, Bu. Aurora hanya kurang tidur. Ibu jangan khawatir. Aurora berangkat dulu, ya." Sebelum ibunya sempat bertanya lagi, Aurora mencium tangan itu dan pergi. Ia tahu, jika ia tinggal 1 menit lebih lama, air mata yang ia simpan rapat-rapat akan jatuh. Ketika tiba di kantor, suasananya jauh berbeda dari biasanya. Para karyawan berjalan seperti biasa, namun setiap kali Aurora lewat, ada bisik-bisik kecil di sudut ruangan. Ada tatapan heran, ada tatapan menusuk, ada tatapan meremehkan. Aurora menunduk, menahan napas. Ia hanya ingin bekerja. Ia hanya ingin bertahan hidup. Namun dunia tampaknya tidak memberi ruang bagi gadis seperti dirinya untuk sekadar bernapas tanpa dijadikan bahan omongan. Saat ia hendak masuk gudang peralatan kebersihan, seorang karyawan bernama Karin sengaja berdiri di depan pintu, menghalangi jalan. Karin adalah sekretaris salah satu manajer, terkenal angkuh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ujar Karin sambil pura-pura terkejut. "Kamu yang namanya Aurora, kan? Yang lagi viral di grup kantor." Aurora mematung. Wajahnya memerah. "Saya tidak tahu, Mbak." "Ah, masa tidak tahu?" Timpal 2 wanita lain di belakang Karin. "Semua orang sudah lihat fotonya. Kamu pingsan, ditolong direktur. Gaya sekali." Mereka tertawa. Aurora menggigit bibirnya. "Saya tidak mau ada masalah. Tolong jangan salah paham. Saya hanya jatuh karena lelah." Karin menyilangkan tangan di dada. "Aurora, dengar ya. Di kantor ini, semua orang bekerja keras. Tapi tidak semua orang pakai cara dramatis supaya dilirik atasan. Saya tidak bermaksud." "Ah, sudahlah," potong Karin. "Tapi hebat juga kamu. Cleaning service bisa dapat perhatian direktur. Kapan-kapan ajari kami caranya." Tawa kembali terdengar. Aurora tidak tahan lagi. Ia menunduk lebih dalam, melewati Karin tanpa menunggu izin, lalu masuk gudang penyimpanan. Begitu pintu tertutup, ia menahan napas panjang. Jari-jarinya bergetar saat meraih gagang pel. "Ya Allah, kenapa semua jadi seperti ini?" bisiknya getir. Namun sebelum ia benar-benar larut dalam kesedihan, suara langkah seseorang terdengar dari belakang. "Aurora." Suara itu sangat dikenalnya. Aurora menoleh. Arjuna berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan tenang yang justru membuat Aurora ingin menangis. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" ucap Aurora berusaha tegas. Arjuna mendekat 1 langkah. "Aurora, Bu Lili sudah bicara pada saya mengenai laporan baru itu." Aurora menunduk.
Pak, saya bersumpah, saya tidak mendekati Bapak, saya tidak berniat menciptakan masalah. Aku tahu, jawab Arjuna cepat. Aurora tertegun. Aku tahu kamu tidak bersalah, Aurora. Dan aku akan katakan itu secara langsung ke HR. Kamu tidak akan kehilangan pekerjaanmu. Aurora menatapnya, bingung antara lega dan takut. Tapi Pak, bagaimana dengan orang-orang yang bicara buruk tentang saya? Mereka bilang. Aku sudah dengar, potong Arjuna. Dan aku tidak peduli dengan omongan orang. Aurora terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Kata-kata Arjuna terlalu mudah membuat hatinya bergetar. Namun Arjuna melanjutkan dengan suara lebih lembut. Aurora, jangan biarkan orang lain mengatur bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kamu bekerja dengan jujur. Kamu berusaha keras demi ibumu. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aurora menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Tapi Pak, saya hanya cleaning service. Arjuna mengerutkan alis dalam. Saya tidak suka mendengar kamu merendahkan diri seperti itu. Kamu bukan, hanya, apapun. Kamu Aurora. Kamu manusia. Kamu punya martabat yang bahkan tidak bisa disentuh oleh mereka yang suka meremehkan. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang menyelinap masuk ke dalam ruang gelap hatinya. Aurora menggenggam erat gagang pelnya. Terima kasih, Pak, tapi saya tetap takut. Arjuna menatapnya lebih lama, kemudian berkata dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti suara seorang direktur, melainkan suara seseorang yang benar-benar peduli. Kalau kamu takut, biar aku yang berdiri di depan kamu. Aurora terdiam. Tidak tahu bagaimana harus bernafas setelah mendengar itu. Namun detik berikutnya, pintu gudang terbuka sedikit, dan seseorang melongok dari luar. Rupanya beberapa karyawan mengintip dari kejauhan. Arjuna menyadarinya. Namun ia tidak mundur. Kamu istirahat dulu sebentar, kata Arjuna pelan. Wajahmu sangat pucat. Aku tidak ingin kamu jatuh lagi. Aurora mengangguk kecil. Baik, Pak. Arjuna pergi, namun sebelum benar-benar menghilang di balik koridor, ia sempat menoleh. Aurora. Aurora mengangkat wajah. Kalau ada apa-apa, kamu bisa bicara pada saya. Jangan pikul semuanya sendirian. Aurora mengangguk lagi, tanpa suara. Setelah Arjuna pergi, Aurora duduk di kursi kecil di dalam gudang penyimpanan, memegang dada. Ia bisa merasakan detak jantung yang tidak karuan. Ia menatap tangannya, lalu menutup wajahnya pelan. Kenapa hati Aurora jadi seperti ini? Bisiknya. Ya Allah, lindungi Aurora dari perasaan yang berlebihan. Sementara itu, di ruangan direksi lantai atas, suasana jauh lebih tegang daripada lobi yang hanya penuh bisik-bisik kecil. Arjuna duduk berhadapan dengan ayahnya dan beberapa anggota dewan keluarga yang memegang saham besar perusahaan. Ayahnya, pria dengan rambut memutih namun sikap yang jauh dari lembut, menatap Arjuna dengan sorot mata tajam. Aku ingin bertanya satu hal, ujar ayahnya. Siapa Aurora ini sebenarnya? Dan kenapa namanya muncul berulang-ulang dalam laporan HR? Arjuna menghela napas. Ayah, Aurora tidak bersalah. Ada karyawan yang menfitnahnya. Aku tidak bicara soal benar atau salah, balas ayahnya cepat. Aku bicara tentang reputasi keluarga kita. Kamu direktur muda. Kamu calon penerus perusahaan. Kamu tidak boleh dekat dengan karyawan rendahan. Itu akan mencoreng citra kita. Arjuna mengepalkan tangan. Ayah, aku tidak dekat dengannya. Aku hanya membantu ketika ia hampir pingsan. Apa salahnya menolong? Salahnya adalah orang akan berpikir kamu punya hubungan khusus, jawab ayahnya tanpa ragu. Dan itu akan menjadi bahan gosip yang merusak nama baik perusahaan. Ayah terlalu memperbesar masalah kecil. Masalah kecil, ayahnya mengulang sambil mengetuk meja. Arjuna, kamu harus sadar. Setiap langkahmu diperhatikan. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Arjuna menatap ayahnya tajam. Aku tidak bertindak sembarangan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
Aku tidak butuh kamu menjadi manusia yang penuh belas kasihan, jawab ayahnya dingin. Aku butuh kamu menjadi pemimpin. Arjuna menghela napas panjang. Suara ayahnya seperti pintu baja yang tidak bisa ditembus. Namun Arjuna tidak mundur. Aurora tidak bersalah. Dan aku tidak akan membiarkannya diperlakukan tidak adil. Apa maksudmu? Tanya ayahnya curiga. Aku akan bicara sendiri pada HR. Aku akan pastikan semua laporan palsu itu dicabut. Ayahnya terdiam beberapa detik sebelum berkata dingin. Hati-hati, Arjuna. Kadang masalah kecil bisa menjadi besar karena kamu terlalu melibatkan perasaan. Kalimat itu membuat Arjuna terdiam. Ia menyadari satu hal. Benar, ia mulai melibatkan perasaan. Namun ia tidak menyesal. Aurora bukan masalah. Aurora adalah seseorang yang pantas dibela. Sore itu, ketika jam kerja hampir selesai, Aurora sedang duduk di tangga lantai 2, memijit pelan lututnya yang masih sakit karena jatuh beberapa hari lalu. Ia menunduk, mencoba menghilangkan rasa nyeri dengan napas panjang. Tiba-tiba, seseorang turun dari tangga dan berdiri di depannya. Aurora mendongak. Arjuna, kamu masih kerja lembur hari ini? Tanya Arjuna. Aurora mengangguk kecil. Iya, Pak. Saya harus mengepel lantai 2 dan 3 sebelum pulang. Arjuna menatap lutut Aurora yang dibebat plester. Kamu memaksakan diri. Aurora menunduk lagi. Saya tidak punya pilihan, Pak. Kalau saya tidak lembur, saya tidak bisa bayar obat ibu. Arjuna mengembuskan napas. Lain kali, kalau kamu sakit atau kesulitan, jangan tunggu sampai kamu hampir jatuh. Aurora terkejut. Pak, saya tidak ingin menyusahkan Bapak. Bapak sudah banyak membantu. Saya malu kalau harus minta apa-apa lagi. Arjuna menggeleng pelan. Aurora, kamu tidak merepotkan siapa-siapa. Aurora mengangkat wajah perlahan. Kenapa Bapak begitu baik pada Aurora? Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Dadanya langsung berdebar. Ia menutup mulutnya, menyesal telah bertanya terlalu jauh. Namun Arjuna tidak marah. Ia justru menatap Aurora dengan cara yang membuat dunia seolah berhenti bergerak. Karena kamu berjuang sendirian, Aurora, jawab Arjuna lembut. Dan aku tahu rasanya berjuang sendirian. Aurora membeku. Arjuna melanjutkan. Aku pertama kali melihat kamu ketika kamu menabrak aku di lobi. Waktu itu aku kesal. Tapi ketika aku melihat luka di tanganmu, melihat kamu memohon maaf sambil menahan sakit, aku sadar ada sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu kuat, tapi kamu terluka. Kamu tegar, tapi kamu diam-diam menahan segalanya. Dan, aku tidak suka melihatmu sendirian dalam semua itu. Aurora memejamkan mata. Air mata pelan-pelan mengisi sudut kedua matanya. Pak Arjuna, jangan berkata seperti itu. Kenapa tidak? Karena Aurora takut, bisiknya. Takut kalau nanti orang makin salah paham. Takut kalau perasaan jadi semakin berat. Takut kalau suatu hari Bapak pergi dan Aurora harus menanggung semuanya sendiri. Arjuna terdiam. Aurora mengusap air mata yang jatuh cepat-cepat. Seperti takut perasaannya terlihat. Maaf, Pak. Aurora bicara terlalu jauh. Lupakan saja, Pak. Saya hanya kelelahan. Namun Arjuna tidak menjauh. Ia justru duduk di anak tangga satu tingkat di atas Aurora. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud meninggalkan Aurora dalam ketakutan itu. Aurora, ucap Arjuna pelan. Kalau kamu takut, biarkan aku jadi tempat kamu bersandar. Aurora terpaku. Bukan sebagai direkturmu, tapi sebagai seseorang yang menghargaimu. Aurora menutup mulutnya, menahan isak. Pak, jangan bilang begitu. Aurora tidak pantas. Kamu pantas. Kalimat itu menusuk jantung Aurora lebih kuat daripada apapun yang ia dengar dalam hidupnya. Dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, cinta itu mulai tumbuh. Diam-diam, tanpa rencana, tanpa syarat, dan tanpa bisa dihentikan.
Namun apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa cinta itu belum diberi izin oleh dunia. Jalan di depan mereka masih dipenuhi tembok tinggi, termasuk tembok terbesar. Penolakan keluarga Arjuna. Dan badai besar itu akan segera datang. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit berwarna kelabu, seolah menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. Aurora tiba di kantor dengan langkah pelan, mencoba menghindari tatapan orang-orang yang masih memperbincangkan dirinya. Setiap langkah seolah bersuara di tengah kesunyian yang mencekam, menambah beban yang sudah menumpuk di pundaknya. Aurora menggenggam gagang pel di tangannya, menarik napas panjang, dan berusaha memulai hari yang baru. Namun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia belum menerima kabar dari HR setelah laporan baru itu. Dan hal itu membuat setiap detik terasa seperti hukuman yang tidak pernah berakhir. Saat ia menunduk mengepel lantai, suara langkah cepat terdengar dari arah lift. Ia menoleh, dan mendapati Arjuna keluar dari sana dengan wajah tegang, matanya tajam, alisnya berkerut seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aurora terkejut melihat ekspresi itu. Ia jarang melihat Arjuna setegang itu. Arjuna menatap Aurora sekilas, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melanjutkan langkahnya menuju ruang direksi di lantai atas. Aurora menunduk lagi. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Di lantai tertinggi kantor, rapat darurat sedang berlangsung. Semua orang penting hadir, termasuk ayah Arjuna dan 3 dewan direksi utama. Arjuna duduk di kursi ujung meja, punggungnya tegap, rahangnya mengeras. Di atas meja, terdapat tumpukan dokumen dan proyeksi grafik keuangan perusahaan. Garis merah pada grafik itu menurun tajam. Ayahnya menatap Arjuna dengan sorot mata kecewa. "Kamu lihat ini, Arjuna," ucap ayahnya. Perusahaan sedang berada di titik paling berbahaya dalam 5 tahun terakhir. Ada manipulasi dana besar-besaran di Departemen Keuangan yang tidak terdeteksi selama berbulan-bulan. Dan kamu sebagai direktur utama divisi operasional tidak menyadarinya. Arjuna mengerutkan kening. "Ayah, aku tidak pernah melihat transaksi mencurigakan. Aku harus memeriksa ulang laporan bulanan." "Kamu terlalu sibuk dengan urusan lain," potong ayahnya. "Termasuk urusan yang tidak seharusnya kamu campuri." Semua tatapan di ruangan itu mengarah pada Arjuna. Arjuna tahu apa maksud ayahnya. "Aurora tidak ada hubungannya dengan ini," ucap Arjuna, mencoba menahan emosi. Ayahnya mengetuk meja lebih keras. "Bukan soal Aurora secara langsung. Tapi perhatianmu terpecah. Kamu membiarkan dirimu diganggu masalah kecil seperti fitnah karyawan rendahan. Padahal perusahaan sedang diambang krisis." Arjuna mengepalkan tangan. Ayah tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. "Aku hanya membantu seseorang yang sedang kesulitan." "Aku tidak butuh penjelasan," jawab ayahnya dingin. "Kamu harus fokus menyelesaikan skandal ini. Dan jangan biarkan rumor tentang dirimu memperburuk keadaan perusahaan." Dewan direksi mengangguk. "Jika publik tahu direktur muda kita dekat dengan cleaning service, skandal kecil bisa membesar. Itu bisa merusak citra perusahaan dan memperlambat investigasi." Arjuna menatap setiap anggota dewan itu dengan sorot marah dan tidak percaya. "Apakah membantu seseorang yang hampir pingsan adalah hal memalukan bagi kalian?" tanyanya dengan suara rendah namun tajam. "Apakah kebaikan sekarang dianggap mencoreng nama baik perusahaan?" Ayahnya menatapnya lama sebelum berkata, "Kebaikan harus tahu tempatnya." Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Arjuna patah. Ia sadar, ia lahir di lingkungan yang dingin. Lingkungan di mana kemanusiaan dianggap kelemahan. Di mana membantu seseorang seperti Aurora berarti risiko reputasi. Di mana kasta sosial menentukan nilai seseorang. Namun Arjuna bukan lagi pria yang tunduk pada itu. Ia berubah sejak mengenal Aurora. Dan hari itu ia memutuskan sesuatu. Jika harus memilih antara ketidakadilan atau membela seseorang yang tidak punya suara, ia akan memilih membela. Siang harinya, Aurora dipanggil lagi ke ruang HR. Ruang itu terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya.
Bu Lilis menumpuk berkas laporan di meja. Wajahnya serius. Aurora, ucap Bu Lilis. Kami sudah memeriksa kembali laporan tentangmu. Namun ada bukti tambahan yang harus kamu lihat. Aurora menegang. Bukti apa, Bu? Bu Lilis memutar layar komputer ke arah Aurora. Foto itu muncul. Foto ketika Arjuna menuntun Aurora menuju klinik. Sudutnya sengaja diambil agar terlihat seolah mereka bergandengan tangan. Foto itu jelas hasil manipulasi sudut kamera. Namun bagi orang yang ingin berebut gosip, foto itu sudah cukup untuk menghancurkan reputasi seseorang. Aurora menutup mulutnya. Air mata langsung memenuhi kedua matanya. Bu, saya tidak menggandeng Pak Arjuna, saya hampir jatuh. Pak Arjuna hanya membantu. Bu Lilis menatap Aurora dengan iba. Aku percaya kamu. Tapi laporan resmi tetap harus diproses. Beberapa anggota direksi meminta tindakan tegas agar tidak terjadi rumor lain. Aurora menggigit bibir kuat-kuat. Apa maksudnya tindakan tegas? Bu Lilis menghela napas panjang. Aurora, kamu mungkin akan diberhentikan sementara sampai kasus ini selesai. Dunia Aurora runtuh. Ia mendengar suara seperti sesuatu pecah di dalam dada. Napasnya memburu. Ia memegang sandaran kursi pelan-pelan agar tidak jatuh. Bu, tolong jangan pecat Aurora. Saya tidak punya siapa-siapa, ibu saya sakit. Kalau saya berhenti kerja, bagaimana saya harus membayar kontrakan, bagaimana saya beli obat? Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Bu, saya bersumpah demi nama Allah, saya tidak pernah berniat apa-apa pada Pak Arjuna. Saya bahkan takut mendekatinya. Saya hanya bekerja, saya hanya ingin hidup. Bu Lilis menunduk. Ada air yang menggenang di sudut matanya. Tunggu keputusan direksi final besok. Aku akan berusaha membelamu. Aurora menutup wajah dengan kedua tangan, menangis diam-diam. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah terhuyung, menuruni tangga pelan-pelan. Begitu sampai di lorong sepi lantai 2, ia bersandar pada dinding dan jatuh terduduk. Dengan suara gemetar, ia berdoa, "Ya Allah, apa lagi yang harus Aurora lakukan? Tolong kuatkan Aurora. Tolong jangan ambil pekerjaan ini. Tolong." Air mata membasahi pipinya tanpa henti. Namun ia tidak menyadari seseorang berdiri beberapa meter dari tempatnya. Arjuna. Ia mendengar semuanya. Ia melihat bagaimana Aurora hancur menghadapi ketidakadilan yang bahkan bukan salahnya. Arjuna merasakan dadanya panas, seperti marah kepada seluruh dunia. Ia mendekat pelan, kemudian berlutut di sebelah Aurora. Aurora? Aurora tersentak, berusaha menyeka air mata cepat-cepat. Pak Arjuna, saya tidak. Saya tahu, ucap Arjuna dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Saya dengar semuanya. Aurora menunduk, tidak sanggup menatapnya. Pak, saya takut, saya tidak ingin dipecat, saya tidak ingin Bapak repot karena saya. Arjuna menggeleng tegas. Aurora, dengarkan saya. Aurora mengangkat wajah perlahan. Arjuna menatapnya dengan tatapan yang membuat seluruh dunia seolah berhenti. Kamu tidak bersalah. Kamu tidak akan dipecat. Aku akan pastikan itu. Aurora menggeleng. Tapi mereka bilang foto itu bukti. Mereka bilang saya menggoda Bapak. Mereka bilang saya penyebab masalah. Aku tidak peduli apa yang mereka bilang. Arjuna mendekat sedikit. Suaranya lebih lembut. Aurora, kamu berharga. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu bukan penyebab masalah. Kamu adalah orang yang paling jujur yang aku temui. Aurora menutup mulutnya, menahan isak. Arjuna melanjutkan. Aku tahu kamu takut. Tapi jangan pikul semuanya sendiri. Kamu tidak sendirian. Selama aku masih di sini, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Aurora. Ia menangis lebih keras. Namun kali ini bukan hanya karena sakit. Ada harapan kecil yang menyelinap di antara hancurnya hatinya. Namun harapan itu belum sempat tumbuh ketika pintu lift terbuka. Ayah Arjuna keluar. Ia melihat pemandangan itu. Arjuna berlutut di samping cleaning service yang menangis hancur.
Wajah ayahnya mengeras. Tatapannya membunuh. Aku sudah memperingatkanmu, Arjuna, ucap ayahnya dingin. Jangan libatkan dirimu lebih jauh. Arjuna berdiri perlahan, menatap ayahnya tanpa gentar. Ayah, aku tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi. Aku tidak peduli soal ketidakadilan, balas ayahnya tajam. Yang aku peduli adalah reputasi. Dan kamu sudah merusaknya. Arjuna menatap ayahnya lebih lama. Aurora bukan aib. Yang memalukan adalah memperlakukan orang tidak bersalah seperti sampah. Ayahnya melotot. Berhenti bicara seperti itu. Kamu akan menjauh dari gadis ini. Atau? Arjuna menegakkan bahu. Atau apa? Atau kamu tidak lagi menjadi calon penerus perusahaan ini? Hening. Aurora menatap keduanya bergantian dengan mata melebar. Ia menutup mulutnya, terkejut hingga tubuhnya membeku. Arjuna menghela napas panjang. Kalau itu yang harus terjadi, aku siap. Aurora terkejut, menggeleng kuat-kuat. Pak Arjuna, jangan lakukan itu karena saya. Saya tidak pantas jadi alasan Bapak kehilangan apapun. Arjuna menatap Aurora lembut. Kamu lebih pantas daripada apa yang kamu pikirkan. Ayahnya menatap keduanya dengan penuh kemarahan. Jika kamu tetap keras kepala, kamu akan kehilangan segalanya, Arjuna. Dan semua itu karena gadis rendahan ini. Aurora menangis. Arjuna menjawab dengan suara tegas. Aku tidak pernah melihat Aurora sebagai gadis rendahan. Ia lebih mulia daripada orang yang memfitnahnya. Ayahnya pergi dengan langkah keras, meninggalkan ancaman yang menggema di seluruh lorong. Aurora duduk kembali, tubuhnya gemetar hebat. Pak, jangan lakukan itu. Bapak tidak boleh kehilangan segalanya hanya karena Aurora, saya tidak layak. Arjuna berlutut kembali di depannya, menatap Aurora dengan tenang. Aurora, bisiknya. Kamu lebih layak daripada semua orang yang meremehkanmu. Aku tidak akan biarkan kamu hancur sendirian. Percayalah. Suara Arjuna melembut, nyaris seperti bisikan yang hanya diciptakan untuk dirinya. Aku di sini. Aurora menutup wajahnya dan menangis dalam kehangatan kata-kata itu. Meski badai besar sedang menanti mereka. Tapi ia tidak lagi sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang bersedia kehilangan segalanya demi membelanya. Dan itulah titik di mana cinta berubah menjadi keteguhan hati. Hari itu dimulai dengan cahaya keemasan yang menyelinap masuk melalui celah jendela kontrakan kecil Aurora. Suara burung di kejauhan terdengar samar, seolah menjadi pembawa kabar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun di dalam hatinya, Aurora masih dipenuhi kecemasan. Rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak pantas masih mewarnai hidupnya. Meski Arjuna telah berulang kali meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Ia duduk di pinggir dipan, mengelus lembut rambut ibunya yang masih tidur. Wajah ibunya tampak lebih tenang sejak beberapa hari terakhir, berkat pengobatan yang dibantu Arjuna secara diam-diam tanpa menyebut namanya kepada siapapun. Aurora tidak tahu harus bersyukur dengan cara apa. Ia hanya tahu bahwa Allah telah menggerakkan hati seseorang untuk menolong mereka di saat paling gelap. Aurora memejamkan mata. Ya Allah! Bisiknya pelan. Jika hari-hari ini adalah ujian, tolong kuatkan Aurora. Jika ini jalan yang engkau tulis, tolong mudahkan. Aurora takut tapi juga ingin percaya. Air mata jatuh tanpa suara. Namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga harapan yang baru tumbuh. Di sisi lain kota, Arjuna berdiri di depan cermin kantor direksi. Ia berusaha mengatur napas, membenarkan dasi hitam yang ia kenakan pagi itu. Namun pikirannya berkelana jauh. Hari ini ia akan menghadiri sidang direksi untuk menentukan nasib Aurora dan reputasi perusahaan. Tapi ia juga tahu bahwa hari ini adalah hari ia harus memutuskan sesuatu yang jauh lebih besar daripada jabatannya. Tatapan Arjuna di cermin tampak tegas. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak hari ia melihat Aurora menangis di tangga. Ia tidak lagi takut melawan dunia, selama yang ia lakukan benar. Ia melangkah keluar dari ruangannya dengan langkah mantap.
Sidang direksi berlangsung di ruang paling besar dan megah di gedung itu. Semua anggota hadir, termasuk ayah Arjuna. Berkas-berkas laporan disusun rapi, termasuk foto-foto yang menjerat nama Aurora. Ayah Arjuna memulai. Baik, kita di sini untuk mengambil keputusan. Perusahaan sedang berada dalam tekanan besar. Skandal keuangan membuat citra perusahaan goyah. Dan rumor mengenai direktur muda yang dekat dengan pegawai kebersihan semakin memperburuk keadaan. Beberapa anggota dewan mengangguk pelan. Untuk menjaga nama baik perusahaan, kita perlu langkah tegas, lanjut ayahnya. Saya usulkan agar pegawai bernama Aurora diberhentikan demi menghindari kesalahpahaman publik. Hening. Semua mata melirik ke Arjuna. Arjuna menatap ayahnya tanpa gentar. Aku menolak. Ayahnya mengerutkan kening. Arjuna, jangan perumit keadaan. Justru itu yang sedang aku lakukan, balas Arjuna tenang. Meluruskan keadaan. Ia berdiri. Seluruh ruangan menatapnya. Laporan tentang Aurora tidak benar. Foto yang digunakan sebagai bukti diambil secara tidak etis dan memberikan sudut yang salah. Aurora pingsan karena kelelahan, dan aku hanya membantunya. Ayahnya mendengus. Kamu mengira semua orang akan percaya begitu saja. Arjuna mengeluarkan flash disk dari saku jasnya. Aku telah meminta rekaman CCTV dari ruangan kantor dan koridor. Ini bukti bahwa Aurora tidak menggoda siapapun. Juga bukti bahwa beberapa karyawan sengaja membuat laporan palsu. Beberapa direksi saling bertukar tatapan. Arjuna melanjutkan dengan suara lebih tegas. Kita adalah perusahaan besar. Jika kita menghukum korban dan membiarkan pelaku fitnah bebas, maka perusahaan ini tidak pantas disebut perusahaanku. Ayahnya mengetuk meja. Cukup, Arjuna. Kamu bertindak terlalu jauh. Arjuna menatap ayahnya langsung di mata. Jika mempertahankan orang yang tidak bersalah dianggap terlalu jauh, maka aku rela melakukannya. Ruangan itu terdiam. Arjuna kemudian mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh arah hidupnya. Jika perusahaan ini menuntut aku meninggalkan prinsip dan meninggalkan orang yang tidak punya siapa-siapa, maka aku memilih mundur dari jabatan direktur. Kursi-kursi bergeser. Suara terkejut terdengar di seluruh ruangan. Arjuna, seru ayahnya, berdiri. Namun Arjuna sudah memutuskan. Aku tidak akan bekerja di tempat yang mengorbankan orang kecil demi menyelamatkan wajah sendiri. Ia melihat setiap orang di ruangan itu. Lakukan apapun yang kalian mau. Tapi jangan sentuh Aurora. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan ruang sidang. Dan dengan itu, sebuah babak kehidupan berakhir. Namun sebuah babak baru sedang menunggu. Aurora sedang mengepel lantai-lantai bawah ketika seseorang memanggil namanya. Aurora, Bu Lilis dari HR ingin bicara. Jantung Aurora langsung melorot. Tangannya bergetar. Namun ia tetap berjalan pelan ke ruang HR. Ia menunduk sepanjang jalan, mempersiapkan dirinya untuk menerima berita terburuk. Namun ketika ia masuk, Bu Lilis tidak tampak marah atau tegang. Ia tersenyum kecil. Aurora, kamu duduklah. Aurora duduk perlahan. Kami ingin menyampaikan bahwa laporan tentangmu telah dicabut. Kamu dinyatakan tidak bersalah. Dan karyawan yang memfitnahmu sedang dalam proses tindakan disiplin. Aurora membeku. Saya tidak dipecat. Tidak. Air mata langsung mengalir. Aurora menutup mulutnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Namun Bu Lilis melanjutkan dengan nada pelan. Aurora, kamu tahu siapa yang paling besar jasanya membela kamu? Aurora terdiam. Apa? Apa Pak Arjuna yang membantu? Bu Lilis mengangguk pelan. Aurora, beliau bahkan rela melepaskan jabatannya demi kamu. Aurora terkejut hingga tubuhnya goyah. Pak Arjuna berhenti, karena Aurora. Bu Lilis tersenyum. Kali ini penuh rasa hormat. Ada orang-orang yang dilahirkan dengan hati besar. Dan sepertinya kamu telah menyentuh salah satunya. Aurora menangis terseduh di ruang HR itu. Ia tidak pernah merasa pantas menerima kebaikan sebesar itu.
Namun Allah memberikannya anugerah itu melalui seseorang yang ia temui secara tidak sengaja di hari paling biasa dalam hidupnya. Sore harinya, Aurora pulang lebih cepat. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Arjuna. Ketika mendekati kontrakan, ia melihat seseorang berdiri di depan pintu. Arjuna, ia mengenakan kemeja putih sederhana, tidak lagi memakai jas atau dasi. Seolah ia telah meninggalkan segala lapisan dunia mewah yang melekat padanya selama ini. Aurora menghentikan langkah. "Pak, Arjuna?" Suaranya gemetar. Arjuna tersenyum lembut. "Aurora, aku ingin bicara." Aurora berjalan mendekat dengan hati-hati, seolah takut dunia akan runtuh jika ia bergerak terlalu cepat. "Kenapa? Bapak ada di sini?" Arjuna menatapnya sambil menarik napas. "Aurora, hari ini aku mengambil keputusan besar. Keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku." Aurora menunduk. "Karena..." "Aurora." Arjuna mendekat satu langkah. "Karena kamu. Dan karena aku percaya hidup bukan hanya tentang jabatan atau kekuasaan. Hidup adalah tentang siapa yang ingin kita lindungi, dan siapa yang ingin kita jalani hidup bersama." Aurora terbelalak. Air mata langsung menggenang. "Pak, jangan bicara seperti itu. Aurora hanya orang biasa. Aurora tidak pantas." Arjuna menggeleng. "Aurora, kamu pantas dicintai. Kamu pantas diperjuangkan. Kamu pantas hidup bahagia. Dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu." Aurora menutup mulutnya, menangis terseduh. Arjuna mendekat lebih dekat, memastikan ia tidak salah menangkap perasaan Aurora. "Aurora, bolehkah aku meminangmu? Bukan sebagai direktur yang membantu pegawai kebersihan, tapi sebagai Arjuna, seorang pria yang mencintaimu." Aurora terisak. "Kenapa? Kenapa Bapak memilih Aurora? Dunia Bapak terlalu jauh dari Aurora." Arjuna tersenyum lembut. "Aurora, justru kamu yang membuat dunia itu terasa dekat. Kamu membuatku merasa menjadi manusia, bukan hanya pewaris perusahaan." Aurora tidak tahan lagi. Air matanya jatuh deras. Namun ada senyum yang muncul di antara tangis itu. Jika ibu setuju, Aurora akan menerima." Arjuna tertawa pelan. "Lega. Aku akan meminta restu beliau. Sekarang juga." Aurora memeluk dadanya, menahan kebahagiaan yang begitu besar hingga ia merasa tidak sanggup berdiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Beberapa bulan kemudian, Arjuna dan Aurora resmi menikah dalam acara sederhana namun penuh kehangatan. Tidak ada panggung megah. Tidak ada tamu pejabat, hanya keluarga dekat, beberapa tetangga, dan senyum tulus dari orang-orang yang benar-benar mencintai mereka. Aurora tampil anggun dengan kebaya putih. Arjuna menatapnya dengan mata berbinar, seakan ia adalah keajaiban yang selama ini ia cari. Pada hari itu, dunia tahu, cinta tidak pernah salah memilih. Manusialah yang sering membatasi. 2 tahun berlalu. Aurora kini tinggal di rumah sederhana namun nyaman bersama Arjuna. Ibunya sering datang menginap, dan kesehatannya semakin membaik. Arjuna membuka usaha baru yang lebih ia cintai, bukan perusahaan keluarganya. Dan di dalam rumah kecil itu, tangis bayi terdengar. Aurora menggendong seorang bayi perempuan dengan pipi bulat dan lesung pipi yang mirip dirinya. Arjuna duduk di sampingnya, menatap kedua makhluk yang menjadi pusat hidupnya. "Apa namanya sudah kita putuskan?" tanya Arjuna sambil tersenyum. Aurora mengangguk pelan. "Namanya Aira." Arjuna mencium kening anaknya. Aira Arjuna, gadis kecil yang lahir dari sebuah tabrakan tak sengaja. Aurora tertawa kecil sambil menyeka air matanya. Allah menulis kisah kita dengan cara yang paling indah. Siapa sangka, hanya karena Aurora tersandung kabel dan menabrak lelaki paling beruntung di dunia, potong Arjuna sambil meraih tangan istrinya. Aurora tersipu. Arjuna menggenggam tangan itu erat. "Aku bersyukur setiap hari, Aurora, karena Allah menjatuhkanmu tepat ke dalam hidupku." Aurora menatap suaminya, hatinya penuh syukur. "Dan aku bersyukur,
karena Allah mengirim Arjuna untuk memungut Aurora yang kacau dan membawanya pulang. Mereka tertawa pelan, sementara Aira menggeliat di pangkuan mereka. Sebuah keluarga kecil yang terbentuk bukan karena pertemuan indah, melainkan karena sebuah kecelakaan kecil yang ternyata adalah takdir besar. Dan mereka hidup bahagia. Sungguh-sungguh bahagia.